Setelah beberapa saat, mereka akhirnya keluar dari danau. Jeongyeon meraih tangan Daewung dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Daewung berdiri dan mengibaskan tangannya, berkata bahwa semuanya baik-baik saja, lalu bertanya kepada rekan-rekannya berapa banyak yang selamat. Seseorang yang mendukung temannya yang terluka mengatakan bahwa ada 50 orang yang selamat, termasuk yang terluka. Di sisi lain, para siswa yang menyaksikan kejadian itu melalui layar ponsel mereka merasa takut dan berkata bahwa mereka tidak bisa menonton lebih lama lagi. Mereka khawatir akan terulang lagi seperti yang terjadi pada klan pedang kekaisaran. Dengan wajah takut, mereka bertanya-tanya siapa yang akan selanjutnya. Minwook pun bertanya dengan heran, siapa yang akan pergi berikutnya. Jun duduk di dekat sungai dan mengatakan bahwa ia adalah sukarelawan. Minwook terkejut dan bertanya dengan keras apa maksudnya, karena Jun melakukan ini dengan kemauannya sendiri, padahal mereka belum siap sama sekali. Jun bertanya siapa yang akan bergabung dengannya, memastikan dirinya akan pergi dengan Shinji. Minwook marah dan menegaskan bahwa Jun tidak boleh pergi dengan mereka, dan jika bukan karena siaran langsung, ia pasti akan menyingkirkannya. Ia mengkhawatirkan otoritas kekuatan ilahi yang akan goyah jika Jun tidak bergabung. Jun tersenyum sinis dan mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Jun menatap para murid yang berdiri, tersenyum melihat Jiu yang meletakkan tangannya di bahunya, lalu menutup matanya dan mengatakan bahwa mereka akan mengambil kesempatan dan Jun akan pergi bersama klan. Jun menyetujui hal tersebut dan berpikir bahwa setelah sejumlah orang lolos ujian ini, tingkat kesulitan akan meningkat, mengingat pedang kekaisaran mengalami kerugian besar karena tidak menyadari perubahan tersebut. Iron Blood berhasil melewati ujian dengan 200 orang, sementara pedang kekaisaran hanya 50 orang yang berhasil, sebelum ujian memasuki fase ketiga. Jun tersenyum dan bertanya apakah mereka mengikuti klan pedang kekaisaran dengan baik, menyarankan agar mereka bergerak perlahan dan tenang, karena mereka bisa menghadapinya tidak lebih buruk daripada Iron Blood, yang penting adalah mempercayainya. Jiu melompat di atas batu dan berkata bahwa dia tahu itu, jika dia tidak mempercayainya, dia tidak akan datang. Jiu berpikir bahwa meskipun Jun adalah orang asing baginya, ia harus mempercayainya. Iron Blood berhasil berkat informasi dari Jun. Jiu, yang tidak terkena panah, merenung bagaimana Jun tahu cara menyerang Danau Surgawi, meskipun dia memberikan informasi berguna, Jun belum benar-benar mendapat kepercayaan darinya. Jiu bertanya-tanya kapan Jun akan mempercayainya seperti dia mempercayai Jun. Beberapa waktu kemudian, Jiu meletakkan kakinya di atas es, melewati batu-batu dengan lelah, lalu menutup matanya dan mengangkat tangannya. Hyukjin berlari mendekat dan bertanya bagaimana kabarnya. Jiu menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, kemudian bertanya apakah semua orang sudah berhasil melewati dan apakah ada yang terluka. Hyukjin mengatakan bahwa tidak ada yang terluka dan semuanya baik-baik saja. Daewung berpikir dengan marah, kenapa klan Shinji bisa berhasil, sementara mereka yang mengalami kerugian besar, jelas ada yang salah. Jun tersenyum sambil menaruh tangannya di dahinya, menatap kejauhan dan berpikir bahwa Shinji sudah berhasil melewati ujian, dan sekarang giliran kekuatan ilahi. Fase ketiga akan dimulai setelah 50 orang lagi berhasil melewati, dan kesulitan akan semakin meningkat. Jun tidak terlalu khawatir dengan hal itu. Jun merasa lelah dan memutuskan untuk menggunakan gerbang. Minwook melihat rekannya dan mengatakan bahwa Shinji telah berhasil melintasi dengan selamat, dan ia berharap mereka juga akan beruntung. Guru yang mengawasi dengan tajam mengatakan bahwa ia tidak memiliki perasaan baik tentang Li Shin, karena ada energi yang familiar tapi ia tidak bisa mengingat dari mana asalnya, sehingga Jun harus berhati-hati. Setelah beberapa waktu, para murid melanjutkan perjalanan di atas batu. Tiba-tiba, anak panah dengan cepat terbang menuju Minwook, namun anak panah tersebut hancur seketika. Hyunjun dengan percaya diri memegang anak panah di tangannya sambil berlari di atas batu, lalu berhenti untuk memastikan apakah Minwook baik-baik saja. Rekannya mengangguk dengan terkejut. Minwook tersenyum dan berpikir bahwa mereka sudah menempuh lebih dari setengah jalan dan jika terus seperti ini, mereka akan melanjutkan tanpa kerugian. Jun tersenyum dan berpikir bahwa masalah baru saja dimulai. Pusaran air tiba-tiba muncul di danau, dan Minwook dengan keras memberi perintah agar mereka tetap tenang dan terus melanjutkan perjalanan meskipun pilar muncul. Li Shin dengan cepat melompat menuju batu, terkejut melihat mata merah yang bersinar di dalam air. Ia cepat membungkuk menghindari anak panah yang melayang dan menghancurkannya menjadi dua bagian. Saat melihat monster yang muncul, ia terkejut dan bertanya apakah itu adalah hiu serigala. Monster tersebut tersenyum dengan jahat sambil berdiri di atas air. Li Shin bingung, mengapa ada monster berperingkat merah di sini, karena mereka hanya ditemukan di gerbang kelas tertinggi. Hiu-hiu tersebut melompat dengan cepat dan menyerang. Minwook dengan cepat menangkis serangan tersebut dan bertanya apakah Li Shin baik-baik saja. Minwook mengamati dengan serius, mengatakan bahwa pilar sudah tidak aktif, jadi mereka harus segera menangani monster tersebut. Kepala seseorang yang terputus terlempar ke samping, dan mereka melihat banyak mayat di sekitar mereka. Minwook merasa terkejut dan bertanya-tanya apakah hiu-hiu tersebut bersembunyi di dalam air sepanjang waktu, bahkan ia pun tidak mampu menghadapinya, apalagi dengan jumlah yang begitu banyak. Tiba-tiba, monster mini boss muncul, yakni Raja Hiu Serigala. Sistem memberi pemberitahuan bahwa serangan monster ini meningkat 30%.
dan kekuatan serangan sihirnya juga meningkat 30%. Jika berada di air, kecepatannya meningkat 30%. Jun terkejut melihat pemberitahuan tersebut, menyadari bahwa karena kondisi geografis Danau Surgawi, monster hiu serigala ini menjadi sangat kuat. Ia berpikir bagaimana mereka bisa menghadapinya dalam situasi yang tampak tanpa harapan ini. Sistem kemudian memberi pemberitahuan lebih lanjut tentang kemampuan khusus yang diaktifkan oleh pemilik gerbang, yang dapat menghancurkan peningkatan kekuatan musuh dan meningkatkan karakteristik pertama dari Abyss, yang dikenal sebagai kekuatan seni ilahi primordial, takut. Jun merasa bingung dan bertanya apakah ketakutan pasif telah diaktifkan, sementara ia melihat hiu serigala dengan tenang. Sistem memberi pemberitahuan bahwa hiu serigala merasa waspada terhadap pemilik gerbang terlarang, bahkan bosnya tampak takut pada mereka. Jun terkejut melihat hal ini dan bertanya-tanya apakah hiu itu sudah melarikan diri. Semua ikan yang sebelumnya terperangkap kini berdiri di hadapan mereka. Jun berpikir bahwa hiu-hiu itu seharusnya menyerang, namun ia akan menghancurkan semangat tempur mereka. Sistem kemudian memberitahu bahwa hiu serigala yang ketakutan telah melarikan diri dan Jun berhasil memecahkan rekor, menerima hadiah 2 juta. Jun merasa kesal, menggenggam tangan dengan kuat, sementara guru yang menahan tawa menutup mulutnya. Sistem kembali memberi pemberitahuan bahwa Jun menerima tambahan 2 juta dan gelar, pembunuh bermata abu. Jun berpikir bahwa gelar itu bagus, tetapi ia harus berhati-hati ke depannya. Guru berkata bahwa banyak anggota kelompok Raja Surgawi dan lompatan kematian yang selamat. Jun merasa marah dan mengatakan dengan lantang bahwa itulah yang mengganggunya. Jongyeon mengangkat tangan dan mengatakan bahwa mereka tidak tahu kapan monster itu akan kembali. Mungkin lebih baik melanjutkan perjalanan dan mendirikan kemah. Jiu setuju dan mengatakan bahwa itu lebih baik. Daewung dengan serius berkata bahwa sebelum mereka melanjutkan, ia ingin mengajukan pertanyaan. Jongyeon bertanya apa yang dimaksud, dan Daewung menjelaskan bahwa ia mencurigai ada seseorang yang mencoba merusak serangan mereka. Ia merasa aneh karena 150 orang dari klan pedang kekaisaran tewas, sementara lebih dari 50 orang dari klan kekuatan ilahi juga mati, namun tidak ada korban di klan Iron Blood dan Shinji. Seorang murid bertanya apakah Daewung mencurigai mereka, dan Daewung menjelaskan bahwa ia ingin percaya, namun kejadian aneh membuatnya tidak bisa tidak curiga. Murid itu dengan marah menggertakkan giginya, sementara Jongyeon dengan percaya diri mengangkat tangan untuk menghentikan teman-temannya dan berkata bahwa mereka datang untuk membantu klan Iron Blood atas permintaan mereka, dan tidak seharusnya dicurigai. Daewung meminta agar Jongyeon menjawab pertanyaannya, bagaimana mereka tahu ada pola tertentu saat melintasi Danau Surgawi. Jongyeon dengan bingung menatap Jun dan terdiam. Jiu yang berdiri di sampingnya merasa terluka, namun berharap Daewung tidak akan mencurigai mereka tanpa bukti. Daewung menurunkan kepala dan berkata bahwa belum ada bukti. Namun ia menendang es dengan keras dan mengatakan bahwa mereka bisa saja melakukan kejahatan. Para murid dengan cepat merunduk ke bawah, sementara Daewung berseru bahwa mereka akan segera mengetahui siapa yang benar. Jun memerintahkan Daewung untuk berhenti dan berdiri di depan murid-murid. Daewung dengan tegas mengatakan bahwa Jun adalah orang yang terhina dan bahwa akan buruk jika ia terlalu mencolok di antara kerumunan. Jun tersenyum dan meminta maaf, mengatakan bahwa ia seharusnya mempertimbangkan bahwa pemimpin mereka sudah berusia lanjut. Daewung yang mencurigai sekutunya dianggap sebagai bentuk pengkhianatan, dan ia tidak ingin orang tua mereka terluka. Jun mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa jika mereka tetap bersama, mereka hanya akan saling menghalangi. Ia mengusulkan agar mereka berpisah, beberapa menuju satu arah, sementara yang lainnya menuju arah lain. Daewung terdiam, meletakkan tinjunya di mulutnya, menutup mata dengan tenang, dan setuju dengan usul tersebut. Minwook, yang merasa takut, berteriak bahwa Jun berasal dari klan mereka. Namun Daewung dengan keras memerintahkannya untuk diam dan berkata bahwa biarkan anak itu bermain, mungkin dia akan berhenti mengumpat. Sekarang, yang terpenting adalah menaklukkan gerbang. Jun tersenyum dan berpikir bahwa kamera telah dihancurkan setelah mereka melewati jembatan dan siaran langsung terputus. Ia merasa lega bahwa orang tua itu tidak akan mengganggu mereka lagi. Meskipun ia memiliki kesempatan baik untuk membunuh Daewung, ia tahu bahwa masih ada banyak kesempatan yang lebih tepat untuk melakukannya. Daewung mengatakan bahwa mereka akan mengeksplorasi gua air di barat, sementara Jun mengusulkan agar klan mereka memeriksa bagian timur ngarai es. Daewung menatapnya dengan sinis, berpikir bahwa Jun tidak begitu cerdas, karena gua air sudah dieksplorasi pada serangan pertama dan kedua. Mereka memilih wilayah yang belum dieksplorasi dan berbahaya. Daewung mengucapkan semoga berhasil, dan Jun membalas dengan senyuman, berharap hal yang sama. Beberapa waktu kemudian, di pintu masuk gua, ada panci makanan yang sedang dimasak. Jiu yang memegang sendok sup mengatakan bahwa Jun sedang memisahkan diri dari klannya, dan itu bisa menimbulkan masalah. Jun menyerahkan piring kepadanya dan menjelaskan bahwa ia sudah memikirkannya, karena sisi gua air jauh lebih berbahaya dan ia hanya menyelamatkan diri. Jun berpikir bahwa hiu serigala dan raja mereka sebenarnya tinggal di ngarai es, namun ketika mereka menemuinya, hiu-hiu itu akan melarikan diri kembali ke Danau Surgawi. Di gua air, situasinya berbeda, karena pemilik gua adalah musuh dari bos hiu, Nagoche, monster laba-laba besar yang mengeluarkan dingin yang membekukan.
Memasuki sarangnya sama saja dengan memberitahu seseorang untuk ditangkap dan dimakan. Jun memegang piring yang diambil oleh teman-temannya dengan sendok. Ia meminta mereka untuk mendengarkan dengan seksama, menjelaskan bahwa di Ngarai ada jalur tercepat menuju area keempat. Untuk mencapainya, mereka membutuhkan artefak khusus yang sudah dimilikinya. Jadi mereka hanya perlu menempuh jalur itu. Jongyeon, yang terkejut, bertanya bagaimana ia tahu tentang hal ini. Jun tampak cemas dengan pertanyaannya, ragu-ragu menjawab bahwa ini adalah informasi dari litologi. Jongyeon dengan tenang berkata bahwa ia akan mempercayainya. Jun tersenyum, membawa sendok ke mulutnya, dan berpikir bahwa semuanya berjalan dengan baik. Ia batuk keras dan bertanya apa yang dimasukkan oleh Jiu, yang dengan tenang menjawab bahwa itu adalah nanas rebus. Beberapa saat kemudian, para siswa berdiri di antara pegunungan. Jongyeon terkejut melihat pemandangan tersebut dan berkata bahwa ini adalah tempat tinggal hiu serigala, sehingga mereka harus waspada. Jun tersenyum dan menjelaskan bahwa mereka sudah sampai di lokasi yang tepat. Jongyeon bertanya apakah ini benar-benar dasar dari danau es. Jun meletakkan tangannya di atas es dan mengonfirmasi bahwa inilah jalur tercepat. Tiba-tiba, aliran air es yang cepat meluncur, membuat teman-temannya terkejut dan memanggil Jun. Jongyeon dengan keras bertanya apa yang sedang Jun lakukan, karena jika dia membuat kebisingan seperti itu, monster akan datang. Salah seorang siswa berteriak bahwa mereka memiliki masalah karena hiu serigala muncul dan sedang mengawasi mereka. Jiu dengan percaya diri mengeluarkan senjatanya dan memerintahkan untuk bersiap-siap bertempur. Jun segera mengangkat palunya dan mengatakan bahwa hiu-hiu itu tidak akan menyerang. Monster-monster itu langsung ketakutan karena merasakan aura yang mengerikan. Jun mengangkat palunya dengan cepat dan memukul es, menyebabkan lantai pecah di bawah mereka, tepat di tempat air es berada. Saat itu, salah seorang siswa berteriak bahwa bosnya telah muncul, dan es di bawah kaki mereka langsung retak. Teman-teman mereka ketakutan dan salah satu dari mereka bertanya dengan keras apa yang telah Jun lakukan. Jun menjawab tenang bahwa ia melakukan apa yang perlu dilakukan dan meminta mereka mengikuti dirinya. Jun berlutut dengan tangan di atas es, dan aliran air es yang kuat muncul. Teman-temannya ketakutan dan bertanya apakah mereka akan benar-benar jatuh. Hyukjin dengan keras mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Teman-teman mereka meraba-raba air yang naik dengan ketakutan. Jongyeon dengan percaya diri berlutut dan memerintahkan semua orang untuk melompat ke dalam air. Mereka semua langsung terjun ke dalam air, dan Jongyeon melihat tangannya dengan terkejut. Bertanya-tanya apakah ini bukan air es, melainkan air biasa. Ia menahan napas dan melihat teman-temannya yang sedang berenang di air. Jun dengan tenang menoleh dan memberi isyarat kepada mereka untuk mendekat. Para siswa segera berenang mengejar Jun. Setelah beberapa waktu, Jun muncul dari air dan diikuti oleh teman-temannya menuju daratan. Jongyeon bertanya dengan bingung apa sebenarnya rencana Jun. Jun tersenyum dan meminta maaf, mengatakan bahwa itu adalah kejutan yang lucu. Jongyeon dengan kesal mengatakan bahwa mereka hampir mati 2 kali. Beberapa waktu kemudian, mereka berjalan melewati sebuah gua di antara kristal. Jun tersenyum dan mengatakan bahwa mereka telah sampai. Di depan gerbang, Jun mengatakan bahwa jalan rahasia ini akan membawa mereka langsung menuju bos. Seorang siswa berhenti dan bertanya bagaimana Jun tahu tentang hal ini. Jun dengan tenang melihat ke atas, meletakkan tangannya di pintu, lalu mengangkat palunya dan mengatakan bahwa itu berbahaya sehingga mereka harus menjauh. Ia memukul pintu dengan keras, menciptakan ledakan kekuatan, dan tersenyum percaya diri sambil menyandarkan palunya di bahunya. Jendela sistem memberitahu bahwa jalur rahasia telah ditemukan, dan Jun menerima hadiah 550.000. Mereka memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat kristal besar yang tumbuh di dinding. Jongyeon terkejut melihatnya dan bertanya apakah semuanya adalah kristal. Hyukjin dengan kekaguman mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat begitu banyak kristal. Sementara Jiu menjelaskan bahwa kristal biru cerah memiliki banyak kekuatan magis dan masing-masing bernilai miliaran. Jun tersenyum padanya dan bertanya apakah dia ingin mengambilnya. Jiu bertanya apakah dia tahu bagaimana cara menambang kristal tersebut, dan Jun menjawab bahwa sisanya juga adalah agen tempur, bukan penambang, dan mereka harus meninggalkan kristal-kristal itu di sana. Mereka akan kembali setelah membunuh bosnya. Jongyeon dengan sedih bertanya apakah mereka akan memiliki cukup orang, mengingat ini adalah bos dari Danau Surgawi dan apakah mereka tidak seharusnya merekrut lebih banyak orang. Jun dengan tenang memasukkan tangannya ke saku, melihat ke samping, dan mengatakan bahwa jumlah mereka sudah cukup. Sebaliknya, mereka malah terlalu banyak untuk menyerang sekarang. Saat itu, mata sang bos terbuka. Beberapa waktu kemudian, para siswa dikelilingi oleh laba-laba. Seorang siswa yang terperangkap dalam jaring memerintahkan laba-laba untuk tidak mendekat. Namun ia takut dan meminta bantuan, sementara monster langsung menyerangnya. Daewung dan teman-temannya menyaksikan kejadian itu dengan ketakutan, sementara laba-laba cepat bergerak ke arah mereka. Minwook dengan ketakutan berteriak untuk mundur. Para siswa mengatakan bahwa ini tidak mungkin, mereka terjebak. Minwook menggertakkan giginya dengan terkejut dan berpikir bahwa ada 200 laba-laba, namun jumlah tersebut terus bertambah, sementara dari pihak Nagoche jumlah laba-laba terus berkembang.
Daewoo dengan tegas bertanya apakah dia membawa batu permata tersebut. Minwook dengan bingung melihatnya dan bertanya apa yang dimaksud oleh pemimpin. Daewoo memerintahkan agar batu tersebut digunakan saat itu juga. Daewoo dengan percaya diri berkata bahwa batu permata itu adalah barang yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa dalam situasi berbahaya. Batu ini sangat mahal sehingga hanya orang yang memasuki gerbang berbahaya yang bisa memegangnya. Pemimpin menggenggam batu itu dan bertanya-tanya apakah harus menggunakannya sekarang. Sementara Minwook dengan takut memegang batu itu dan bertanya apakah hanya dia yang merasa ragu. Daewoo berbalik dengan terkejut dan bertanya apakah Minwook ingin mati seperti yang lainnya. Minwook dengan keras mengatakan bahwa dia tidak bermaksud demikian, dan pemimpin memerintahkan untuk tidak ragu, lalu berkata bahwa jika dia mati, fondasi keluarganya akan hancur. Daewoo meletakkan tangannya di bahu Minwook dengan tatapan menakutkan dan mengatakan bahwa mereka selalu bisa membuat yang baru, yang akan membantu apapun yang dilakukan untuk bertahan hidup. Minwook menatapnya dengan ketakutan, menggertakkan gigi, dan bertanya apakah ia benar-benar harus melakukan itu. Para siswa berhenti ketakutan dan melihat sesuatu. Mereka menatap rekan-rekan mereka yang berdiri di dalam lingkaran sihir dan bertanya apakah Daewoo benar-benar meninggalkan mereka. Pemimpin dengan senyum sambil memegang batu di tangannya berkata bahwa ia akan membalaskan dendam mereka. Mereka langsung menghilang, meninggalkan cahaya terang. Para siswa dikelilingi oleh laba-laba mengerikan dan dengan lelah bertanya apa ini. Hyunjun mengulurkan tangannya ke arah siswa tersebut, mengatakan bahwa Master Li Shin selalu menyukai Wugun seperti halnya dia. Hyunjun meletakkan batu di tangan siswa dan mengatakan bahwa dia harus tinggal, dan jika siswa itu mati, sang master akan sedih, jadi dia bisa membawanya. Siswa itu menekan batu di dadanya, menyebut nama Hyunjun, membungkuk, tersenyum jahat, menutup mulutnya dengan tangan, dan berterima kasih. Para murid yang lelah dan berlutut mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir dan semua orang sudah mati. Hyunjun dengan percaya diri meminta mereka untuk mendengarkan dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh melupakan bahwa mereka bertindak demi kepentingan orang lain. Ia marah dan dengan keras mengatakan bahwa mereka akan memeriksa apakah Master Li Jun masih hidup. Para murid harus mengambil senjata dan bertarung, ia tidak akan memaafkan mereka yang tidak taat. Hyunjun dengan keras memanggil pasukan tempur dan mengatakan bahwa ini adalah pertempuran. Mereka berdiri dengan percaya diri dalam posisi siap bertempur. Protagonis melihat dengan terkejut, duduk di atas batu. Sementara sang master mengatakan bahwa ini adalah kekuatan klan Huangbo, kekuatan ilahi. Jun berpikir bahwa tidak ada yang bisa menggunakannya dengan baik kecuali ayahnya. Li Shin juga sedang mempelajarinya, tetapi tidak bisa mengendalikan kekuatan itu dengan baik. Protagonis berpikir dengan terkejut bahwa mungkin ada satu lagi, Hyunjun, pemimpin grup dan wakil aliansi tinju ilahi. Jun mengatakan bahwa ada yang salah, bahkan Hyunjun tidak akan berbuat sejauh ini. Master berpaling dan mengatakan bahwa mungkin ada hal lain. Protagonis tersenyum dan bertanya kepada rekan-rekannya, meskipun ada bos di sini, tetap aman, jadi ia akan pergi melihat-lihat. Master bertanya siapa bos di tempat ini yang bahkan belum menampakkan diri, dan mengatakan bahwa sosok itu juga luar biasa. Jun mengatakan bahwa ia tidak bisa keluar dari air sekarang karena ini bukan waktunya. Master bertanya dengan keras apa maksudnya, dan protagonis merasakan banyak rasa sakit karena teriakan guru itu. Ia bertanya dengan kesal apa yang salah. Master dengan marah dan keras mengatakan bahwa ia punya peliharaan kura-kura berumur 1000 tahun. Jun menyentuh telinganya dan bertanya, apakah guru tidak berpikir bahwa peliharaan yang dimaksud dan bos itu adalah individu yang sama? Ini tidak logis sama sekali. Pertama, lebih dari 1000 tahun telah berlalu, dan mungkin guru telah mengangkatnya di suatu tempat jauh di Cina ketika dia masih hidup. Master bertanya dengan keras dan marah apakah protagonis benar-benar mengatakan bahwa gurunya adalah orang Cina. Guru tersebut menyatakan dirinya sebagai orang Korea yang hebat dan baik. Dengan percaya diri, sang master melipat kipasnya. Jun sangat ketakutan dan bertanya dengan keras apa maksudnya. Jongyeon melihatnya dengan terkejut dan bertanya apa yang terjadi. Protagonis menatapnya dengan tegang, melambaikan tangannya dengan keras, dan berkata bahwa tidak ada apa-apa. Dia meletakkan tangan di kepalanya dengan bingung dan bertanya apakah ini berarti orang Korea ada di dunia murim. Master menutup matanya dan menutupi mulutnya dengan kipas, mengatakan bahwa seseorang tidak bisa menarik kesimpulan seperti itu tanpa melihatnya secara langsung. Jika ada Goldeni di sini, Jun pasti akan mati. Protagonis menyarankan untuk pergi ke tempat Hyunjun terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, seorang pria tergantung di jaring di antara laba-laba yang mati. Para siswa bersama Hyunjun berdiri lelah dalam posisi siap bertempur. Laba-laba dengan tatapan mengerikan membuka mulutnya dan terbang cepat ke arah mereka. Tangan Hyunjun langsung terbungkus jaring, tetapi dia dengan percaya diri menatap monster itu, mengerahkan kekuatan pada lengannya untuk merobek jaring tersebut. Laba-laba itu membuka mulutnya lebar, mendekat ke kepala Hyunjun, tetapi Hyunjun dengan tatapan menakutkan membalikan tubuh dan menggenggam tangannya dengan niat untuk menyerang. Hyunjun memukul laba-laba dengan keras, menciptakan ledakan yang menghancurkannya. Sementara itu, protagonis tersenyum, duduk bersandar pada dinding, dan berkata bahwa mulut Nagoche tidak mudah dihancurkan dengan kekuatan, tetapi dia berhasil melakukannya.
Master dengan tenang mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak punya cukup waktu selain mengerahkan kekuatannya. Jun bertanya mengapa yang lainnya tidak terlihat. Dia tidak merasakan energi pamannya atau bahkan Daewoo. Protagonis berpikir bahwa Nagoche sangat pasif setelah kenyang. Ia kembali ke sarangnya dan tidak keluar untuk beberapa waktu. Minwook, Daewoo, dan yang lainnya bertahan hidup dengan mengorbankan bawahan mereka. Mereka mengetahui hal ini, sehingga mereka berusaha untuk menang ketika berada dalam kesulitan. Jun sangat terkejut dan berkata bahwa dia mengerti semuanya. Daewoo melarikan diri dengan bantuan Stone of Return, menggunakan bawahannya sebagai umpan. Protagonis mengangkat tangannya dengan tatapan menakutkan dan tertawa, kemudian menenangkan diri, mengangkat kepalanya, dan menatap ke atas. Jun menggali kukunya ke dinding dengan sangat kuat, menggoresnya, dan berkata bahwa orang bisa melakukan apa yang mereka bisa, tetapi apa yang mereka tidak bisa, mereka harus meninggalkan bawahan mereka dan melarikan diri. Protagonis menggertakkan giginya dengan sangat marah, menggenggam batu-batu kecil di tangannya, dan berkata dengan keras bahwa ini sangat buruk. Seekor laba-laba yang menyeramkan berdiri di belakang Hyungjun. Dia menggertakkan giginya, mengangkat tangannya ke lehernya yang terikat jaring. Laba-laba itu dengan cepat menariknya ke samping, membuka mulutnya yang penuh dengan air liur di atas tubuh tak berdaya Hyungjun. Laba-laba itu mengulurkan lidahnya, bersiap untuk menyerang, tetapi tiba-tiba berhenti, mengeluarkan suara keras dengan darah mengalir dari mulutnya. Sebuah aliran energi yang sangat kuat langsung menghantam tanah, merobek laba-laba itu. Rekan Hyungjun mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan keras apakah dia baik-baik saja. Hyungjun menatap jaring di lehernya dengan tatapan serius, melepaskannya, dan menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Dia memandang tangannya yang gemetar dan berpikir bahwa dia telah membunuh banyak Nagoche, namun sekarang kekuatannya habis. Untungnya, hal itu cukup untuk memungkinkan bawahan mereka melarikan diri dengan mudah. Hyungjun mengatakan bahwa kekuatannya hampir habis. Temannya meyakinkan bahwa dia tahu hal itu dan sekarang mereka bisa mempercayainya. Hyungjun tidak setuju, mengatakan bahwa dia akan membersihkan jalan sementara mereka melarikan diri. Temannya marah dan hendak membantah, tetapi tidak sempat. Hyungjun meremas laba-laba di belakang temannya dengan kekuatan dahsyat, menghancurkannya. Hyungjun tersenyum dan berkata bahwa itu adalah perintah terakhirnya. Mereka harus pergi. Temannya terkejut dan dengan percaya diri menolak, menyatakan bahwa kali ini mereka tidak akan menuruti perintahnya. Hyungjun memandang mereka dengan bingung, berpikir bahwa mereka bodoh. Seorang pria dengan marah bertanya siapa yang akan pergi pertama. Hantu pembunuh dengan percaya diri tersenyum dan berkata bahwa dia akan pergi dulu, lalu membungkus tubuhnya dengan mana, mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Hantu pembunuh dengan marah menggeram, berlari cepat untuk menyerang monster, namun Jun segera menangkapnya, menarik kerahnya, dan membuangnya ke samping, menciptakan asap. Hantu pembunuh marah, meletakkan tangannya di tanah, dan bertanya keras siapa yang berani melakukan itu. Jun tersenyum dan bertanya apakah hantu pembunuh benar-benar ingin mati. Hantu pembunuh sangat terkejut dan bertanya keras apakah ia benar-benar Li Jun. Hantu pembunuh dengan bingung menunjuk dengan jari gemetar dan bertanya keras mengapa protagonis ada di sana. Jun mengangkat tangannya dengan tatapan serius, bertanya apakah dia ingin mati karena menunjuk begitu. Para siswa sangat takut dan mengangkat tangan mereka. Protagonis melihat Hyungjun yang sedang duduk di tanah dan berkata bahwa itu menyedihkan. Hyungjun tersenyum dan berterima kasih karena telah membantunya. Jun dengan tenang bertanya apakah mereka semua terluka dan apakah mereka benar-benar tidak memiliki obat. Hyungjun menjawab bahwa mereka sudah menghabiskannya. Protagonis menundukkan kepalanya, menggaruk bagian belakang kepalanya dengan tangan, dan berkata bahwa dia tidak membawa obat karena mengira mereka tidak akan membutuhkannya. Dia segera menancapkan tombak ke tanah, menghancurkannya, dan berkata bahwa tidak ada pilihan lain. Jun tersenyum dengan percaya diri dan mengatakan bahwa dia harus merawat mereka sampai mereka keluar dari tempat itu. Dia melihat banyak laba-laba dan bertanya apa yang harus dilakukan dengan mereka. Sang master melihat ke samping dan bertanya apakah protagonis ingin menggunakan teknik ilahi primordial. Jun mengepalkan tinjunya dan setuju, mengatakan bahwa itu adalah pilihan. Dia tersenyum dengan percaya diri dan berkata bahwa mereka akan melihat apa yang bisa dia lakukan. Protagonis segera membungkus tubuhnya dengan energi petir. Sistem memberitahu bahwa kekuatan Raja Langit telah diaktifkan. Jun tersenyum percaya diri dan segera melancarkan serangan terhadap musuh, menghancurkan beberapa laba-laba dalam sekejap. Ia menggenggam tangannya yang berlumuran darah dan menyerang dengan tendangan cepat yang menghasilkan aliran energi kuat, lalu menancapkan tangan ke kepala laba-laba dan membantingnya ke tanah. Para murid yang menyaksikan kejadian itu menyatakan bahwa kekuatan tersebut sungguh luar biasa, mempertanyakan apakah itu benar kekuatan Raja Langit. Hyungjun merasa bingung, meyakini bahwa Jun seharusnya tidak mampu melakukan hal seperti itu karena yang ia lihat adalah kekuatan Raja Langit. Jun mengangkat tangannya dengan tenang, memancarkan api biru hingga membuat para laba-laba gemetar ketakutan dan lari terbirit-birit sambil menjerit. Ia melompat dan menyergap salah satu laba-laba dari belakang, meletakkan tangan di kepalanya dan mengalirkan mana secara langsung. Jun bertanya kemana monster itu hendak lari. Laba-laba itu menoleh dengan gemetar,
Lalu Jun mengangkat kakinya dan menyatakan bahwa jika monster itu ingin hidup, seharusnya ia tidak menyerang. Ia tertawa dingin, memejamkan mata, dan bertanya apakah itu bukan kenyataannya. Setelah semuanya selesai, Jun menyentuh lehernya dan berkata bahwa kekuatan yang ia keluarkan tidak sia-sia. Para murid memandangi tubuh-tubuh laba-laba mati di sekeliling Jun dengan penuh keterkejutan. Jun menghampiri mereka dan bertanya mengapa mereka memandangnya seperti itu, apakah mereka memang tidak membutuhkan apapun. Salah satu rekan gemetar dan menyatakan bahwa mereka membutuhkannya. Jun kemudian menoleh ke Hyungjun dan menanyakan keadaannya. Hyungjun yang duduk di tanah menjawab bahwa dirinya masih sanggup bertahan. Lalu bertanya apakah yang dilakukan Jun tadi adalah teknik kekuatan Raja Langit. Jun terkejut bahwa Hyungjun masih mengingatnya. Hyungjun dengan lelah mengakui bahwa ia hampir tidak percaya bagaimana Jun bisa menguasainya. Jun hanya tersenyum dan berkata bahwa entah bagaimana, ia berhasil melakukannya. Hyungjun bertanya alasan Jun memperlihatkan teknik Raja Langit kepadanya. Jun menjawab bahwa ia memperlihatkannya demi dirinya. Ia menegaskan bahwa orang-orangnya tidak ingin melayani Minwook dan Li Xin yang telah meninggalkan mereka, serta meyakini bahwa Hyungjun bukanlah orang yang akan mengabaikan pendapat mereka. Jun lalu mengulurkan tangan sambil tersenyum dan mengajaknya bergabung. Hyungjun terkejut namun tetap menyambut uluran tangan itu dan berkata bahwa ia perlu waktu untuk memikirkannya. Jun menegaskan bahwa ia tidak bisa menunggu terlalu lama, dan bahwa ia tidak akan menunda keputusannya. Jun kembali bertanya dengan senyum apakah pria itu akan menceritakannya pada ayahnya, dan Hyungjun mengangguk pelan menyetujuinya. Jun menyatakan bahwa itulah yang ia harapkan, kemudian menepuk punggungnya dan memintanya untuk menemui orang-orang mereka, karena mereka mempercayainya dan sudah semestinya Hyungjun merawat mereka. Para murid memandangi mereka dengan tegang, sementara Hyungjun menatap ke depan dengan senyum tenang. Rekan-rekannya mengucapkan terima kasih sambil menangis. Sang guru, yang memperhatikan muridnya dengan penuh minat, bertanya mengapa Jun membiarkan Hyungjun pergi, serta memperingatkan bahwa Jun sebaiknya memastikan Hyungjun benar-benar akan berpihak padanya saat waktunya tiba. Jun menjawab bahwa hal itu tidak menjadi masalah, karena Hyungjun bukanlah tipe orang yang mudah berbalik arah. Ia menyatakan bahwa Hyungjun hanya mengabdi kepada ayahnya, yang berarti ia memang tidak membutuhkan mereka. Jun menjelaskan bahwa tujuannya adalah menjatuhkan Li Xin dengan menghentikan dukungan para Raja Surgawi, karena organisasi yang melindungi udara adalah tumpuan kekuatan Li Xin. Sang guru menutupi wajahnya dengan kipas dan menyatakan harapannya agar Jun telah mencapai apa yang diinginkan. Jun merespons dengan sindiran, bertanya apakah gurunya benar-benar mengkhawatirkan muridnya, lalu menyatakan bahwa dirinya merasa beruntung memiliki guru sepeduli itu. Sang guru menutup matanya karena malu dan memintanya berhenti tertawa. Jun menyebutkan bahwa meskipun situasi di tempat mereka saat ini berjalan baik, kondisi di luar sana belum diketahui. Sementara itu, di dekat gerbang portal, orang-orang menyatakan dengan keras bahwa sedang terjadi serangan dan bahwa kelompok penyerbu tengah kembali. Daewung keluar dari portal bersama rekan-rekannya. Para wartawan segera mengajukan berbagai pertanyaan, termasuk alasan mereka kembali dan keberadaan peserta penyerbuan lainnya. Daewung menjawab melalui mikrofon bahwa tampaknya serangan ketiga juga telah gagal. Dungyeon hancur sehingga siaran tidak mungkin dilakukan. Namun mereka tetap menyerang gerbang dan ia telah berusaha menyelamatkan semua orang. Seorang wartawan bertanya dengan suara keras mengenai nasib Ironblood dan Shinji. Daewung menjawab dengan wajah serius bahwa ia tidak tahu, karena mereka tidak dapat menggunakan batu kepulangan. Namun sebelum ia selesai berbicara, orang-orang yang ketakutan memotong ucapannya, menolak percaya bahwa itu saja yang tersisa dari kelompok bunga es, pedang naga, dan yang lainnya. Seorang pria dengan air mata menatap ke depan, mendorong kerumunan dan berterima kasih dengan suara keras karena Daewung berhasil kembali hidup-hidup. Kerumunan pun mengangkat tangan dengan gembira dan bersyukur bahwa mereka tidak mati, menyatakan bahwa ini adalah keberuntungan dan bahwa mereka bisa melakukan apapun bersama-sama. Daewung membalas dengan senyum mengerikan dan mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Beberapa saat kemudian, foto-foto para murid yang telah gugur dipasang di depan portal. Daewung dan rekan-rekannya berlutut untuk mengenang para korban. Minwook merenung bahwa bahkan orang mati pun seakan-akan bisa kembali hidup, karena begitu banyak yang dilakukan untuk menghormati mereka. Ia mengakui bahwa reputasi Daewung sebagai orang kejam tampaknya bukan sekadar rumor, karena ia sendiri menyaksikannya langsung, dan bahwa bahkan mereka yang seharusnya hidup tetap gugur. Ia menjadi lebih tenang, dan pandangan masyarakat terhadap Daewung pun mulai berubah menjadi lebih baik. Minwook menundukkan kepala dengan senyum menyeramkan dan berpikir bahwa dalam situasi seperti ini, dirinya pun bisa bangkit kembali. Tiba-tiba, orang-orang berteriak dan memperingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan gerbang. Minwook terkejut saat bangkit berdiri. Orang-orang menunjuk ke arah gerbang sambil berseru dengan keras bahwa gerbang tersebut telah terbuka. Jun keluar dari portal sambil tersenyum dan bertanya apakah pamannya ada di sana, memperlihatkan bahwa ia sangat percaya diri. Beberapa jam sebelumnya, setelah gerbang terbuka, para murid berkumpul di dekat danau dan membicarakan sesuatu. Jiu bertanya kepada temannya tentang situasi terkini, dan Hyukjin menjawab dengan muram bahwa tidak ada tanda-tanda bahaya. Jiu merasa resah dan bertanya kemana perginya tokoh utama.
Jeongyeon mengatakan bahwa mereka harus menerima keadaan tersebut dan segera memulai penelitian. Jun kemudian muncul sambil memanggul Hyungjun di bahunya dan mengatakan bahwa penelitian tidak diperlukan. Teman-temannya terkejut dan segera memanggil namanya. Jeongyeon berlari menghampirinya dan bertanya kemana saja ia pergi. Jun meminta maaf, sementara Jeongyeon bertanya mengapa grup Raja Surgawi datang ke sana. Jun menjawab bahwa ada banyak hal yang harus dijelaskan. Namun untuk saat ini ia meminta obat terlebih dahulu. Para siswa menangis dan berlutut di depan Hyungjun, memanggil pemimpinnya. Setelah beberapa waktu, Jun menceritakan semuanya dan membuat rekan-rekannya terkejut. Mereka menuduh Daewoo telah melarikan diri dan membiarkan bawahannya mati, menyebutnya monster dengan amarah. Hyukjin menyatakan bahwa jika ia selamat dan kembali, ia akan menuntut pertanggungjawaban dari pedang kekaisaran dan kekuatan ilahi. Jiu menyatakan bahwa ia akan membantu Iron Blood. Jun dengan tenang mengatakan bahwa dirinya akan bertahan dan kembali. Gerbang akan terbuka dalam 30 menit. Teman-temannya bertanya apakah itu benar. Dan Jun balik bertanya apakah mereka benar-benar berpikir hal ini tidak mungkin. Ia menunjuk ke arah danau dan menyatakan akan menaklukkannya. Jiu memperingatkan bahwa danau itu terbuat dari air surgawi. Jun menjawab bahwa karena alasan itulah ia harus pergi sendirian, karena hanya dirinya yang mampu menahan air tersebut. Jiu sangat terkejut saat menarik jaket Jun, dan Jun menyatakan bahwa ia menitipkan pakaiannya. Ia lalu melompat ke danau, menciptakan percikan besar. Seseorang berbicara kepada Jiu bahwa ia sadar Jiu berusaha merekrut Jun, namun khawatir Jiu terlalu terlibat. Jiu meminta agar hal itu tidak dibahas, karena mereka telah melewati 2 tahap berkat Jun. Ia menggenggam jaket Jun erat-erat dan menyatakan bahwa jika gerbang terbuka, itu akan berkat Jun, dan bahwa mereka akan meraih kejayaan yang sebelumnya tak pernah mereka bayangkan. Pada saat yang sama, tokoh utama berenang menuju kedalaman danau. Sang guru yang mengamati dari kejauhan menyatakan bahwa muridnya harus terus melindungi diri dengan teknik ilahi primordial. Jika tidak, ia akan lenyap menjadi debu. Tokoh utama mengangkat kedua tangannya dan berenang cepat menuju cahaya gelap di dasar, meninggalkan jejak busa putih. Ia tiba di sebuah ruang gelap di bawah tanah dan muncul di daratan, lalu mengeluhkan bahwa sepertinya ia telah berenang terlalu lama. Sang guru berkata bahwa ingatannya mulai muncul kembali, karena tempat seperti ini pernah ditinggali oleh Goldeni. Jun menimpali bahwa tempat itu bukan milik Goldeni. Ketika gurunya mempertanyakan keyakinan Jun, Jun menyatakan bahwa keputusan itu terserah padanya. Di hadapan mereka, seekor kura-kura tampak berbaring di atas es. Jun menyatakan bahwa kura-kura itu tampaknya sedang beristirahat sebelum bertelur. Sang guru berseru bahwa itulah Goldeni, namun Jun menuduh gurunya berbohong dan menanyakan alasan di balik kebohongan tersebut. Guru menjawab bahwa jika Jun tidak percaya, ia boleh menggunakan teknik ilahi primordial, karena Goldeni menyukai teknik itu. Jun menggertakkan gigi dan menyatakan bahwa jika itu bukan Goldeni, maka ia akan segera mengalahkannya. Saat kura-kura itu membuka cangkangnya dan berbicara, ia menanyakan apakah yang ia lihat benar-benar sang Martial God. Sang guru pun menghampirinya, sementara kura-kura itu menangis dan mengungkapkan bahwa ia merasa sangat kesepian setelah ditinggal sang Martial God begitu lama. Guru itu pun meminta maaf dengan penuh penyesalan. Tokoh utama menyatakan bahwa itu tidak masuk akal. Bahkan jika kura-kura itu telah hidup selama ribuan tahun, bagaimana mungkin ia berada di dalam gerbang ini dan menjadi pemiliknya? Sang guru menanyakan apa saja yang telah dilakukan Goldeni selama ini. Kura-kura menjawab bahwa ia telah mengelilingi dunia demi mencari Martial God. Dan saat ia kembali, semuanya telah berubah. Sang guru menyadari bahwa ia telah membuat Goldeni menderita. Tokoh utama mendekat dan meminta maaf, memotong dan berseru agar mereka segera membicarakan hal penting. Guru itu marah, mengangkat kipasnya, dan bertanya dengan nada keras dari mana Jun mendapatkan keberanian untuk menyela percakapan antara master dan seniornya. Jun bertanya dengan tenang maksud dari semua ini. Sang guru menjelaskan bahwa Goldeni adalah senior Jun, jadi ia harus bersikap lebih sopan terhadapnya. Jun menyatakan bahwa meskipun demikian, Goldeni adalah binatang. Ia kemudian mempertanyakan mengenai gerbang, karena untuk melewatinya mereka harus mengalahkan bos, bukan Goldeni. Sang guru meminta agar Jun tidak mengkhawatirkan hal tersebut dan menyatakan bahwa Martial God memiliki banyak rencana. Jun merasa kagum dan mengakui bahwa gurunya memang selalu punya ide bagus, lalu bertanya tentang rencana itu. Guru tersebut menjawab dengan gaya yang penuh wibawa bahwa mereka harus mengambil alih dungeon. Saat Jun menganggap itu terlalu sederhana, sang guru melemparkan kipas ke arahnya dan menegaskan bahwa rencana tersebut memang sesederhana itu, tetapi jelas dan langsung. Jun merasa kecewa karena mengharapkan sesuatu yang lebih besar, karena ia hanya bisa memiliki 2 dungeon, dan setelah situasi terkendali, mereka akan mengembalikan para peri ke tempat asal mereka. Guru menyarankan agar mereka langsung bertanya kepada para peri. Saat ditanya bagaimana jika para peri menolak, Jun menjawab bahwa mereka akan mencari jalan lain. Guru setuju dan menyuruh Jun segera bertanya. Beberapa saat kemudian, para peri terlihat beterbangan di antara bunga-bunga. Jun keluar dari portal dan menyapa mereka. Para peri terkejut dan menanyakan maksud kedatangannya. Jun dengan canggung menyatakan bahwa ia sedikit merasa malu.
Para peri dengan bingung bertanya apakah Jun ingin mengusir mereka, karena setelah menetap di sana, tempat itu terasa lebih baik daripada taman mekar para peri. Mereka menyukai udara di sana, bunga-bunganya tumbuh indah, dan mereka bersahabat dengan manusia tikus, budak pribadi mereka. Para peri langsung berlutut dan memohon agar tidak diusir. Jun menyatakan bahwa mereka justru perlu tetap tinggal. Para peri saling berpandangan dengan heran, lalu bertanya apakah Jun merasa tidak memerlukan mereka lagi. Jun menegaskan bahwa ia ingin mereka tetap tinggal. Para peri menjawab dengan gembira bahwa mereka merasa lebih nyaman di tempat itu dibandingkan taman asal mereka, dan jika Jun menginginkan sesuatu, ia bebas melakukannya. Sistem kemudian menampilkan pemberitahuan bahwa para peri memohon untuk direkrut secara penuh, dan menanyakan apakah Jun menyetujuinya. Jun pun setuju dan sepenuhnya menaklukkan sebagian dari para peri. Tingkat keakraban dengan para peri meningkat, dan ia memperoleh 1.800 satuan reputasi. Ia mengangkat tangannya sambil tersenyum, memasuki portal, dan berterima kasih kepada mereka sembari menyuruh mereka untuk tetap seperti itu. Guru menanyakan apakah Jun mengatakan sesuatu setelah meletakkan tangannya di atas Goldeni. Jun menjawab bahwa mereka cukup menyukai habitat sarang rubah, dan merasa bahwa mereka bisa meninggalkan taman mekar peri. Sang guru menyatakan dengan tegas bahwa jika begitu, maka tidak ada masalah, dan mereka harus segera menjadikan tempat ini sebagai wilayah mereka. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa Goldeni memintanya untuk menerima rekrutmen. Jun memiliki pilihan untuk melepaskan salah satu wilayahnya demi memilih Danau Surgawi, dan ia pun mengorbankan Taman Mekar Peri untuk menjadi pemilik baru Danau Surgawi. Ia memperoleh item rekrutan dalam gerbang, termasuk peningkatan 5 batu sihir peringkat A dan teknik pedang rantai tertinggi kekaisaran. Jun mengatakan bahwa kini ia bisa menyerahkan hal tersebut kepada Heosu. Guru menyatakan bahwa sang protagonis telah menemukan Goldeni dan keterampilan yang telah lama ia cari, sehingga ini terasa seperti menyelesaikan banyak hal sekaligus. Namun, Jun menjelaskan bahwa masih ada satu hal lagi, yaitu keinginannya untuk menyerap inti dalam dari kura-kura emas berusia 1000 tahun. Ia menambahkan bahwa jika terlalu banyak makan, bisa menyebabkan gangguan pencernaan, dan lebih baik berpuas diri pada air gletser. Sistem mengonfirmasi bahwa ia menerima air gletser. Sambil menatap botol air tersebut, Jun bertanya-tanya apakah Bluey akan senang jika ia memberikannya. Setelah itu, ia menyampaikan permohonan maaf karena telah membuat semua orang menunggu terlalu lama, dan menyatakan bahwa mungkin sudah waktunya mereka kembali perlahan. Guru melambaikan tangan dengan sedih kepada Goldeni sebagai salam perpisahan. Tidak lama kemudian, Jeongyeon tersenyum dan menepuk kepala temannya serta memeluk leher adiknya sambil berkata bahwa semuanya telah selesai. Sistem mengonfirmasi bahwa mereka telah membersihkan Danau Surgawi. Di saat yang sama, Minwook mengangkat tangan karena terkejut. Sang protagonis bertanya apakah dia mengira mereka menghilang ke dalam gerbang, padahal mereka telah kembali. Jun, sambil tersenyum, menendang foto-foto di sekitarnya dan berdiri di antara rekan-rekannya. Minwook marah dan bertanya bagaimana mereka bisa kembali. Jun menjelaskan bahwa mereka hanya membunuh bos dan kembali. Para reporter segera berdatangan dan menanyakan apakah benar danau telah ditaklukkan, dan bahwa mereka perlu melakukan wawancara. Mereka bertanya kepada para siswa apakah benar mereka yang menaklukkan danau, dan seperti apa bosnya. Ahli strategi menyatakan bahwa ada korban selama pelaksanaan strategi. Reporter mendesak agar mereka segera menceritakan apa yang terjadi. Jun, sambil memegang mikrofon, berkata bahwa ia bahkan tidak tahu dari mana harus mulai, karena sesuatu yang sangat buruk telah terjadi di dalam. Ia menyarankan agar mereka mulai dari ketika kelompok pertama keluar. Para prajurit kekuatan ilahi menatap mereka dengan rasa takut. Minwook berusaha merebut mikrofon dan memintanya untuk berhenti, namun sang protagonis dengan tenang mengangkat tangan untuk mencegah mikrofon itu diambil. Minwook menyatakan bahwa mereka mengira para siswa telah tewas dan telah menggunakan batu pulang. Namun ternyata sang protagonis masih hidup, dan itu adalah kabar baik. Jun mempertanyakan kenapa itu dianggap baik, mengingat ada pihak yang memecah belah pasukan strategi dengan menyulut konflik antara Shinji dan Iron Blood. Orang-orang memandang Jun dengan jijik dan bertanya apa maksud ucapannya serta apa yang sebenarnya terjadi saat siaran terputus. Seorang reporter mengangkat tangan sambil membawa selembar kertas dan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi di dalam. Sang protagonis menjawab bahwa itu adalah pertanyaan bagus. Ia kemudian menyampaikan bahwa di segmen ketiga wilayah penelitian, terjadi perpecahan menjadi dua kubu, yakni Shinji dan Iron Blood, dan penyebabnya adalah hal yang barusan ia sebutkan. Ia lalu meminta Daewung memberikan pernyataan. Jun menyindir bahwa Daewung pasti tidak akan berani mengaku bahwa mereka telah meninggalkan rekan-rekannya dan menggunakan batu pulang, yang menyebabkan kehancuran singa hitam dan lompatan kematian. Ia menambahkan bahwa itu semua hanyalah tindakan menjijikkan. Daewung yang murka mengangkat senjatanya dan menuduh bahwa semua ini adalah rencana licik dari Jun. Hyukjin merespons dengan kemarahan, menyatakan bahwa semua itu terdengar seperti kebohongan. Jun, sambil menahan temannya, berkata bahwa jika Daewung menganggap dirinya orang dewasa, maka seharusnya ia bersikap seperti orang dewasa dan tidak menyelesaikan segala masalah dengan kekerasan. Namun Daewung, yang dipenuhi amarah, melompat dan menyerang Jun dengan kekuatan besar.
Sang protagonis menghindari serangan tersebut dengan gesit, dan ledakan kuat yang terjadi menyebabkan orang-orang panik dan berlarian. Jiu mengambil alih dan memerintahkan semua orang untuk segera pergi. Daewung, dengan mata menyala penuh api, mengayunkan pedangnya sambil menuntut Jun untuk mengungkap siapa yang mengutusnya, serta memaksanya berkata jujur. Sang protagonis tetap tenang sambil menghindari serangan, dan menanggapi bahwa Daewung telah kehilangan akal, menyarankan agar sang tetua sebaiknya pulang, mencuci kaki, lalu tidur. Daewung yang murka menyentuh ujung pedangnya dan menghina bahwa Jun, yang bahkan tidak mampu meneruskan garis keturunannya, telah bertindak terlalu berani terhadapnya. Jun menghindari ayunan pedang berapi itu, lalu melompat menjauh sambil berpikir bahwa amukan seperti ini memang membuat julukan badai itu pantas disematkan pada Daewung. Namun perhatiannya teralihkan oleh jeritan dari arah lain, ketika beberapa orang terjebak di bawah batu besar dan memohon pertolongan. Seorang gadis kecil menangis, berdiri di antara kerumunan yang melarikan diri, sambil memanggil ibunya. Sang protagonis menegang saat mendengar semua teriakan itu, dan dalam hati merasa bahwa ia sudah lelah dengan semua ini. Jun mengeluarkan tombak dari portal dan menyatakan bahwa ia telah memprediksi hal ini darinya. Ia menyelimuti senjata itu dengan mana lalu segera mengayunkannya. Dengan kemarahan yang membuncah, ia menyatakan bahwa saatnya mengakhiri semuanya. Patriark klan kekuatan ilahi, Lee Geonmu, menyaksikan pertempuran melalui televisi. Jun dengan percaya diri menantang musuhnya bertarung. Geonmu memerintahkannya bersiap dan menyatakan bahwa ia harus pergi menemuinya. Tak lama kemudian, sebuah pancaran energi melesat cepat, membelah bangunan dan menyebabkan ledakan dahsyat yang menerbangkan puing-puing serta menimbulkan asap pekat. Daewung menyerang Jun dari udara sambil mengangkat senjatanya, berteriak bahwa Jun harus mati. Jun menjawab bahwa ini bukan sesuatu yang ia inginkan. Keduanya bertarung, mengayunkan senjata dengan kekuatan yang menyisakan jejak cahaya. Daewung, yang dipenuhi aura menakutkan, mundur dan berdiri di atas batu terbang. Jun mendapati sosok di atap bangunan dan berpikir bahwa itu mungkin ayahnya. Ia heran mengapa orang yang seharusnya sedang berlatih pernapasan justru ada di tempat ini. Ia menyadari bahwa pertarungan ini disiarkan ke berbagai tempat, dan bahwa Geonmu hadir untuk menyaksikannya. Dengan senyum kecil, ia menyimpulkan bahwa kehadiran penonton tak terduga berarti ia harus menunjukkan sesuatu yang menarik. Ia menyilangkan kedua lengannya dan menyelimutinya dengan mana merah. Jiu, yang sedang memeluk seorang anak, melihat portal di langit dan terkejut. Sang protagonis mengumpulkan mana ke dalam hatinya dengan tatapan tajam. Jiu lalu memerintahkan semua orang untuk segera membentuk formasi. Para siswa menciptakan kubah pelindung dengan menusukkan pedang mereka ke udara yang dipenuhi energi. Geonmu yang menyaksikan semua itu dengan tercengang bertanya apakah ini adalah seni ilahi dari tinju ilahi. Sang protagonis, dengan gigi terkatup kuat, menyiapkan tinjunya untuk menyerang. Daewung menarik pedangnya dengan penuh kemarahan, menyebut Jun sebagai makhluk aneh, dan dengan penuh amarah memanggil namanya. Tinju sang protagonis menghantam ujung pedang Daewung, menghasilkan cahaya menyilaukan yang memicu ledakan besar. Jiu, berdiri di bawah hempasan angin, menyerukan agar mereka semua bertahan. Para siswa menutupi wajah mereka dari badai, sementara Jeongyeon menyatakan bahwa semua ini tak masuk akal. Asap hitam mengepul dari medan pertempuran, dan dari baliknya muncul siluet sang protagonis. Ia mengangkat tangannya dengan percaya diri dan menatap lawannya. Jun kemudian tersenyum dan berterima kasih karena Daewung telah melakukan tepat seperti yang ia harapkan. Daewung berlutut dengan ekspresi ketakutan, sementara Geonmu menyatakan bahwa sang protagonis telah menerima seni ilahi Raja Langit. Jun menegaskan bahwa ayahnya telah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Ayahnya mengakui hal itu dan mengatakan bahwa ia tahu sang protagonis memahami segalanya. Ia ingin berbicara secara jujur, namun suasananya tidak memungkinkan karena terlalu banyak orang di sekitar. Geonmu mengulurkan tangan dan menawarkan agar sang protagonis kembali ke keluarga. Jun menyatakan bahwa ayahnya memang selalu tidak tergoyahkan, tetapi ia tidak akan kembali. Geonmu menegaskan bahwa sang protagonis harus menyadari bahwa saat ini ia telah menjadikan klan sebagai musuh dengan menghancurkan Rasul Angin, dan mempertanyakan bagaimana ia akan mempertanggungjawabkannya. Jun membenarkan bahwa ayahnya selalu teguh, dan ia hanya perlu mengatakan yang sebenarnya. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa dirinya mungkin akan mati bersama seni ilahi Raja Langit, serta takut kehilangan kekuatan yang selama ini ia perjuangkan. Geonmu memperingatkannya agar tidak dikuasai oleh emosi, karena apa yang terjadi hanya karena sang protagonis belum bisa melupakan masa lalunya dan bersikap terlalu angkuh. Jun mengatakan bahwa ayahnya mampu menangani semua ini dan mengumumkan bahwa klan Shinji telah menerimanya. Ia pergi, menyatakan tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Geonmu berkata bahwa fakta bahwa Jun adalah putranya tidak akan berubah, dan ia yakin anaknya akan kembali suatu saat nanti. Di sebuah gedung tinggi, Park Yang-seop, Patriark Ironblood, dengan marah membentak dan menuntut agar mereka berbicara, menanyakan apakah diam akan menyelesaikan masalah. Patriark klan kekuatan ilahi, Geonmu, menyilangkan tangan dengan tenang. Patriark pedang kekaisaran, Kang Gyu, menaruh tangannya di jaketnya. Patriark klan Shinji, Han Jiwung, dengan tegas meminta Yang Seop tetap tenang.
Ia memperingatkan bahwa jika Kang Gyu terus menghindari kerjasama, maka mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kang Gyu menanggapi dengan senyum menyeramkan dan bertanya apakah jika mereka tak bisa membantu, Jiwung benar-benar berniat mengarahkan senjata ke klan mereka. Yang Seop membanting kakinya ke atas meja dan mengepalkan tangan. Lalu dengan marah bertanya siapa yang awalnya meminta bantuan untuk menaklukkan danau. Jong Hyun-jae, pemimpin klan racun abis, menyatakan bahwa ia sebagai pihak ketiga merasa semuanya sudah kelewat batas. Ia menjelaskan bahwa mereka menolak membantu karena wilayah rawa si kembar. Jika mereka ikut menyerang danau, hasilnya akan sangat buruk. Ia menyimpulkan bahwa baik kekuatan ilahi maupun pedang kekaisaran telah mengkhianati semangat aliansi mereka. Hyun-jae, dengan tangan diselimuti mana, menepuk meja dan menyatakan bahwa semua ini harus diselesaikan. Kang Gyu menegaskan bahwa mereka tidak bisa menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan karena mereka juga memiliki banyak hal untuk disampaikan kepada klan Iron Blood. Pemimpin dari pihak tersebut dengan suara lantang mempertanyakan apakah klan pendekar pedang tidak mengetahui strategi penyerangan danau sebelumnya. Yang Seop menyilangkan tangan dan menyatakan bahwa hal itu tidak bisa diterima. Kang Gyu meletakkan kakinya di atas meja dan bertanya bagaimana mungkin mereka bisa melanjutkan ke tahap kedua dengan begitu mudah. Sebab menurutnya Daewon secara jelas mengatakan bahwa pihak Iron Blood dan Shinji mengetahui tentang danau surgawi. Pernyataan tersebut mengejutkan Yang Seop dan mengingatkannya pada masa lalu. Jeongyeon menatap cangkir tehnya dan menyebutkan bahwa Jun telah memberitahunya tentang strategi pertahanan. Ia menyatakan bahwa tanpa sang protagonis, mereka tidak akan bertahan hidup. Kenangan itu membuat Yang Seop meletakkan tinjunya di meja, dan berpikir bahwa meskipun ia memahami situasinya, pergerakan klan pendekar tetap tampak mencurigakan. Ia merasa tidak bisa mengabaikan apa yang dikatakan putrinya. Kang Gyu mengangkat tangan dengan senyum menyeramkan dan menyampaikan bahwa tidak ada yang tahu betapa besar keinginan pemimpin mereka untuk menyeberangi danau surgawi. Bahkan setelah strategi dibagikan, tetap saja mereka menyembunyikan informasi satu sama lain. Ia mempertanyakan apa akibatnya jika informasi tersebut diketahui publik. Jiwung menutup matanya dan menyatakan bahwa meskipun begitu, pengkhianatan terhadap rekan dalam aliansi tidak bisa dibenarkan. Gyeonmu menoleh ke rekannya dan bertanya apa yang seharusnya mereka lakukan terhadap sang protagonis. Seseorang menyarankan agar pertama-tama dilakukan konferensi pers dan permintaan maaf terbuka kepada publik. Beberapa waktu kemudian, di gerbang, istri Gyeonmu dari pedang kekaisaran, Cho Imijin, mempertanyakan apakah Gyeonmu ingin putranya kembali. Ia menyilangkan tangan dan menuduh bahwa pria itu tampaknya telah melupakan perjanjian mereka. Gyeonmu memberikan pakaiannya kepada asistennya dan menjelaskan bahwa Jun telah mempelajari seni ilahi Raja Langit dari Gunung Sumeru, sehingga ia tidak memiliki pilihan lain. Namun Mijin dengan penuh kemarahan menyuruhnya diam, mengguncang tubuhnya karena marah, dan mengungkapkan bahwa ia telah dijanjikan keselamatan hidupnya jika ia meninggalkan Jun. Ia mempertanyakan apakah Gyeonmu akan mengingkari janjinya dan membawa pulang anak haram yang telah menyakiti pamannya itu. Mijin berseru dengan penuh amarah bahwa jika Jun dibawa pulang, ia tidak akan tinggal diam. Ia berlutut di samping para asisten dan mengulangi pernyataannya dengan suara keras, lalu melempar barang-barang di sekeliling ruangan sambil berteriak bahwa bagaimana mungkin semua ini dilakukan kepadanya. Ia duduk di lantai, menyandarkan kepala di ranjang, dan mengatakan bahwa ia ingin merobek tubuh anak itu untuk membalaskan dendam. Ia menahan begitu banyak demi menepati janji. Sang pengasuh tersenyum, menaruh kain di wajah Mijin, dan memintanya untuk tenang agar wajah cantiknya tidak rusak. Mijin membawa cangkir ke mulutnya dengan ekspresi sedih dan bertanya kepada pengasuhnya apa yang akan dilakukan terhadap seseorang yang tidak menepati janji. Sang pengasuh menjawab bahwa jika itu dirinya, maka ia akan memastikan orang tersebut menanggung akibat dari tugas yang telah diingkari. Mijin tersenyum dan bertanya apakah itu berarti ia benar. Kemudian langsung memeluk pengasuhnya dan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan. Mijin dengan senang hati meminta pengasuh untuk menjaga protagonis, yakin bahwa pengasuh bisa melakukannya untuknya. Pengasuh tersenyum dan meminta agar Mijin hanya mempercayainya, meyakinkan bahwa ia pasti akan merawatnya. Setelah itu, pengasuh meninggalkan ruangan dan meminta para asisten untuk memberitahu semua orang agar tidak membuat keributan saat Nyonya sedang tidur. Para asisten yang mendengarnya setuju, dan salah satu asisten terkejut bertanya bagaimana pengasuh bisa menenangkan Nyonya yang penuh amarah dengan begitu cepat. Temannya menjelaskan bahwa pengasuh adalah orang yang dibawa Mijin saat menikah dengan penguasa kekuatan ilahi, yang berarti Mijin sangat bergantung padanya. Asisten itu juga merasa heran karena pengasuh masih tampak seperti berusia 60 tahun meski telah melayani Mijin sejak kelahirannya. Lalu, seorang gadis bertanya apakah ia pernah mendengar rumor, dan temannya bertanya rumor apa. Gadis itu menjelaskan bahwa pengasuh telah melayani Mijin sejak ia lahir dan tetap terlihat sama seperti sekarang. Beberapa waktu kemudian, sebuah bangunan berdiri di bawah langit cerah. Hyukjin yang sedang duduk di tanah menyatakan bahwa protagonis sedang mempelajari kekuatan yang bahkan tidak bisa diperoleh oleh Fist King, ayah Jun. Pilihan Jun adalah memilih bukan klan asalnya, melainkan Shinji. Teman-temannya bertanya dengan suara keras mengenai kemampuan protagonis yang mampu menghancurkan badai. Protagonis dengan malu menutup matanya dan menyilangkan tangan,
kemudian meminta agar temannya berhenti bertanya dan mengatakan bahwa lebih baik menonton sendiri daripada terus-menerus mengekspresikan pikirannya. Hyuk-jin dengan senang mengepalkan tangannya dan bertanya apakah tidak baik jika semua orang bisa melihat potensi Jun. Ia meletakkan tangannya di bahu Heosu sambil tersenyum dan bertanya dengan lantang, apakah Heosu juga merasa demikian? Heosu dengan senang hati melihat teleponnya dan menjawab dengan lantang bahwa ia juga berpikir demikian. Protagonis dengan kesal berkata bahwa bahkan Heosu pun ikut berkata begitu. Temannya yang terkejut melihat teleponnya bertanya apakah konferensi pers sudah dimulai, dan apakah semua orang akan menontonnya. Hyuk-jin bertanya dengan suara keras apakah waktunya sudah tiba, kemudian meminta Jun untuk menontonnya. Protagonis dengan tenang meletakkan tangan di belakang kepala dan bersandar di pohon, mengatakan bahwa ia lebih memilih tidur daripada menontonnya. Seorang teman bertanya apakah protagonis tidak akan meminta mereka untuk menonton rekamannya nanti. Di konferensi pers, pada saat yang bersamaan, Minwook yang duduk di meja mengatakan bahwa segala kejadian di Danau Surgawi sepenuhnya merupakan kesalahan mereka, baik klan kekuatan ilahi maupun pedang kekaisaran. Ia meminta maaf kepada semua orang atas kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya dan putranya. Seorang reporter mengangkat tangannya dengan minat dan bertanya apakah Minwook meminta maaf kepada klan-klan yang telah melewati gerbang bersama mereka atau kepada orang-orang karena telah menipu publik. Kang Gyu dengan tegas mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan mereka, lalu reporter bertanya apakah mereka harus menjawab kedua pertanyaan tersebut. Kang Gyu dengan marah menoleh dan bertanya apakah ada pertanyaan lain. Hyuk-jin yang menatap layar dengan cemas menyatakan bahwa Kang Gyu jelas mengabaikan mereka. Minwook dengan tenang, melihat tangan yang terangkat dan mempersilakan orang itu untuk bertanya. Orang itu bertanya apakah benar sebagai tanda penebusan, akan ada hadiah yang diberikan dalam acara tersebut, yaitu pedang iblis sebagai hadiah dalam turnamen seni bela diri. Minwook terdiam sejenak, merenung, dan akhirnya mengonfirmasi bahwa hal itu benar. Banyak orang terkejut mendengar jawabannya. Hyuk-jin dengan senang hati meletakkan tangannya di bahu temannya dan bertanya dengan lantang apakah itu benar. Apakah hadiah turnamen seni bela diri adalah pedang iblis? Seorang teman yang sangat terkejut langsung duduk dan bertanya dengan keras apakah itu benar. Sebuah sinar cepat mengenai kepala Hyuk-jin, melemparkannya ke samping. Jun, dengan tenang, melihat ponselnya dan berkata bahwa tidak ada yang salah dengan itu, kemudian dengan lantang bertanya apakah itu benar-benar pedang iblis. Protagonis melihat layar ponsel dengan terkejut dan berpikir bahwa hadiah untuk turnamen seharusnya adalah jangbo. Ini adalah salah satu alasan dia terus pergi ke sekolah. Tetapi kenapa hadiahnya berubah menjadi pedang iblis? Mustahil memasuki gerbang makam Dewa Darah tanpa pedang jangbo. Selain itu, pedang iblis juga merupakan barang yang mereka inginkan, meskipun bukan senjata yang berhubungan dengan Dewa Darah. Hyuk-jin berdiri di belakang Jun dengan senyuman menakutkan dan dengan lantang memanggil namanya. Ia marah, merampas ponsel dari tangan Jun dan dengan keras bertanya apakah protagonis ingin melihat sesuatu, mengapa harus memukul seseorang. Jun tersenyum canggung dan meminta maaf, mengatakan bahwa ia hanya terkejut. Protagonis dengan sedih mengangkat tangannya ke dagunya dan berkata bahwa mereka benar-benar mengganti hadiahnya. Jun tidak tahu apakah ini baik atau tidak, dan bertanya apa pendapat sang guru. Sang guru menatap muridnya dengan terkejut, kemudian menutup matanya dan bertanya apa yang dikatakan protagonis. Jun terkejut melihatnya dan dengan lantang mengatakan bahwa dia bertanya apa pendapat guru tentang perubahan hadiah itu. Sang guru dengan tenang menjawab bahwa apapun yang terjadi, hadiahnya akan tetap miliknya dan tidak perlu khawatir. Protagonis setuju dan mengatakan bahwa itu tentu saja benar. Sang guru dengan cemas menutup mulutnya dengan kipas, berpikir bahwa itu adalah pedang iblis, meskipun pada akhirnya protagonis akan melihat semuanya sendiri. Beberapa waktu kemudian, di antara tanaman di dekat sungai, Jun mengangkat tangannya dan dengan lantang memanggil Bluey, bertanya dengan bingung di mana peliharaannya bersembunyi. Bluey segera terbang di atas kepala protagonis, dan Jun, sambil tersenyum, mengangkat peliharaannya yang sudah tumbuh besar, kemudian dengan lantang berkata bahwa inilah tempat Bluey berada. Bluey dengan riang mengibas-ngibaskan ekornya dan menggonggong dengan keras. Protagonis mengangkat tangannya dan, dengan tidak setuju, mengatakan bahwa mereka akan bermain petak umpet nanti. Dia tersenyum dan meminta Bluey untuk tidak kesal, karena mereka akan melakukan sesuatu yang lebih menarik. Jun mengambil botol air dan bertanya apakah peliharaannya sudah siap. Dia membuka botol itu dengan cepat dan menuangkan cairannya ke tanah. Protagonis meminta Bluey untuk meminumnya, dan sistem memberi pemberitahuan bahwa Bluey telah menerima esensi air es, lalu mulai menyerap energi yin. Bluey dikelilingi oleh mana yang semakin besar, dan aliran cahaya energi naik ke atas. Jun menutupi wajahnya dengan tangannya karena debu yang terbang, dan mengatakan bahwa energi itu lebih kuat dari yang dia harapkan. Guru dengan tenang menjelaskan bahwa itu adalah elisir dari abode kura-kura mereka, yang tidak mengherankan karena energi itu bersaing dengan energi rubah ekor 9, sehingga Bluey akan menderita. Bluey, yang terperangkap dalam mana, menutup matanya dengan cemas. Jun dengan tenang mengamati dan berkata bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan selain terus menonton. Protagonis teringat masa lalu, sementara Hyuk-jin menggigit giginya kesakitan dan memegang dadanya. Jun, yang berdiri di belakang kerumunan, merasa takut dan berpikir bahwa ini benar-benar tidak tertahankan.
Protagonis keluar dari kenangannya, dan Bluey tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar karena rasa sakit yang hebat, dengan aliran es biru yang cepat mengelilinginya. Salju terbang turun dengan cepat dari langit, dan Jun mengulurkan tangannya untuk menangkap salah satunya, tersenyum dan mengepalkan tangan. Protagonis mengatakan bahwa peliharaannya telah berusaha dengan baik. Bluey terbaring di atas es, kelelahan dan menghela napas berat. Sistem memberi pemberitahuan bahwa peringkat peliharaan telah meningkat, dan level gerbang zona biru meningkat ke zona merah. Protagonis memperoleh keterampilan baru dan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta menerima hadiah sebesar 10 juta. Jun duduk dengan senyum dan mengelus peliharaannya, mengatakan bahwa Bluey adalah anak yang baik, dan mereka bisa beristirahat sebelum bermain petak umpet hingga lelah. Protagonis melihat jendela sistem yang muncul dengan terkejut dan bertanya apakah ini benar-benar pemberitahuan lainnya. Sistem memberi pemberitahuan bahwa pemilik wilayah emas telah mencapai level baru, dan sebagai hadiah, dia bisa menggabungkan 4 gerbang, sarang Blue Fox dan danau surgawi. Jun bertanya dengan keras apa itu, lalu melihat pemberitahuan tersebut dengan terkejut, bukan hanya wilayah tempat menyimpan gerbang bertambah, tetapi juga dapat digabungkan. Protagonis dengan gembira berkata bahwa dia akan mencoba menggabungkannya. Sistem memberi pemberitahuan bahwa dia harus memilih arah untuk penggabungan. Timur, Barat, Selatan, atau Utara. Jun bertanya dengan terkejut apakah dia bisa memilih, lalu memilih arah selatan. Sistem memberi pemberitahuan bahwa wilayah selatan dari sarang Blue Fox dan gerbang danau surgawi telah digabungkan. Tanah di bawah kaki teman-temannya bergetar cepat, dan Bluey, yang terkejut, melompat ke arah protagonis. Mereka semua melihat dengan terkejut apa yang sedang terjadi. Sistem memberi pemberitahuan bahwa wilayah selatan sarang Blue Fox dan gerbang danau surgawi telah digabungkan. Jun melihat dengan takjub dari antara batu-batu, bertanya apakah gerbang itu benar-benar telah digabungkan. Goldeni memanggil guru dengan keras, dan guru menatapnya. Goldeni bertanya dengan terkejut tentang keajaiban apa yang sedang terjadi. Guru menjelaskan bahwa gerbang tersebut telah digabungkan, dan Goldeni bertanya dengan bingung apa artinya itu. Guru menjawab bahwa sepertinya teman mereka juga baru pertama kali melihat hal ini. Goldeni mengaku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Protagonis, dengan Bluey di tangannya, melihat jendela sistem yang memberi pemberitahuan bahwa pemilik wilayah terlarang ingin mengganti nama sarang. Jun berpikir sejenak dan mengatakan bahwa karena mereka sudah sampai sejauh ini, dia tidak bisa lagi menyebutnya sarang rubah biru. Protagonis dengan sedih bertanya nama apa yang lebih baik, karena semua gerbang yang telah dia lewati memiliki reputasi buruk. Nama tersebut tampaknya cocok, tetapi Bluey, yang sangat terkejut, menjadi sangat marah dan menatap pemiliknya. Jun dengan senyum tegang bertanya apakah Bluey juga menyukainya. Peliharaan itu mengeluarkan suara ketidaksetujuan. Jun dengan gembira menekan jendela sistem dan berkata bahwa semuanya sudah diputuskan. Nama gerbang tersebut pun diubah menjadi wilayah terlarang dari 4 tempat suci. Protagonis tersenyum bahagia dan berkata bahwa orang yang memberi nama itu sungguh keren. Dia terkejut saat melihat peringatan yang masuk dan bertanya dengan kebingungan apa itu. Sistem memberi pemberitahuan bahwa pemilik dari 4 gerbang suci marah, dan tingkat permusuhan meningkat. Ketika gerbang itu berubah menjadi bentuk yang lebih tinggi, pemilik 4 gerbang suci dapat menyerang. Protagonis dengan terkejut bertanya siapa pemilik dari 4 gerbang suci itu. Guru menanyakan dengan keras apa yang sedang dilakukan oleh muridnya. Jun menatapnya dengan ketakutan dan memanggilnya, lalu mengangkat tangannya dan bertanya siapa pemilik dari 4 gerbang suci. Guru menutup mulutnya dengan kipas dan mengatakan bahwa jika hal ini tidak segera ditangani, masalah ini pasti akan terjadi. Keempat gerbang suci adalah tempat tinggal makhluk spiritual. Protagonis terkejut dan bertanya apa maksudnya. Guru tersenyum cemas dan menjelaskan bahwa keempat pemilik gerbang tersebut adalah naga biru, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam. Protagonis telah membangkitkan kemarahan makhluk ilahi. Jun marah dan bertanya dengan keras apakah mereka menjadi musuh hanya karena namanya. Mereka benar-benar makhluk yang bodoh. Sistem memberi pemberitahuan bahwa permusuhan pemilik 4 gerbang suci telah meningkat. Jun berkata dengan kesal bahwa hal ini sangat mengganggunya. Sementara itu, Gyeonmu bertanya apakah mereka akan meninggalkan penjaga ilahi. Asisten yang duduk berlutut setuju dengan kepala, sementara Gyeonmu yang berbaring di bangku bertanya apakah alasan ini kemungkinan besar ada pada protagonis. Asisten menundukkan kepala dan mengatakan bahwa situasinya tidak seperti itu. Kepala kelompok berpikir bahwa ia menempatkan Lee Shin di sampingnya untuk mendapatkan dukungan Hyungjun. Tetapi Lee Shin tidak hanya gagal mendapatkan kesetiaannya, melainkan juga kehilangan kepercayaannya. Kepala kelompok menggertakkan giginya dengan marah dan menyebut Lee Shin sebagai anak lemah. Ia memberi izin kepada asisten untuk melakukan apapun yang diperlukan. Hyungjun mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka kepala kelompok akan menyetujui begitu mudah. Kepala kelompok dengan tenang menurunkan kepalanya dan mengatakan bahwa jika penerima yang tidak pintar tidak bisa menyembunyikan kesalahan, maka ia seharusnya melakukannya. Ia yakin bahwa Hyungjun adalah orang yang berbakat dan wakil kepala kelompok, bahkan ia dicalonkan sebagai calon kepala kelompok berikutnya. Kepala kelompok tidak ingin kehilangan Hyungjun.
Kepala kelompok kemudian berjalan menuju pintu keluar dan mengatakan bahwa tidak perlu lagi membahas hal ini. Yang lebih penting adalah apakah asisten telah menemukan sesuatu tentang Jun. Hyungjun mengangkat tirai dengan tangan dan meminta maaf, mengatakan bahwa mereka belum menemukan sesuatu yang serius. Kepala kelompok berpaling dan bertanya apakah mereka menemukan sesuatu. Asisten melaporkan bahwa Tuan Muda Li Jun menggunakan teknik baru dari Raja Surgawi. Selain itu ia juga menggunakan teknik tombak yang tidak dikenal serta berbagai seni bela diri lainnya. Ini menunjukkan bahwa untuk berkembang pesat dan mencapai tingkat seperti itu, Jun pasti memiliki seorang guru, tetapi Hyungjun tidak dapat mengetahui siapa orang tersebut. Kepala kelompok dengan tenang menatap langit dan berkata, "Jadi, begitulah. Jika Jun mempelajari teknik kultivasi kaisar, dia pasti akan bisa lebih kuat dariku." Dengan marah, kepala kelompok mengangkat tangannya dan segera mengepalkan tinjunya. Ia memerintahkan dengan amarah yang mengerikan untuk melakukan segala cara agar protagonis kembali ke keluarga mereka. Mereka harus mendapatkannya untuk diri mereka sendiri. Jendela sistem mengumumkan informasi umum bahwa pematangan Bluey telah mencapai 70% dan tingkat afeksi mencapai 100. Wilayah teritori adalah salah satu dari 4 area terlarang dari Tanah Suci, dengan total 10 wilayah musuh, termasuk dunia surgawi timur, dunia api suci selatan, dunia bumi barat, dan dunia salju utara. Protagonis dengan keras mengatakan bahwa peliharaan mereka semakin kuat. Ia berpikir bahwa kemampuan Bluey semula berada di peringkat D, tetapi kini meningkat ke peringkat A dan kecepatannya secara keseluruhan mencapai 3S. Ia bahkan memperoleh keterampilan baru yang merupakan tambahan yang baik untuk semuanya. Jun dengan gembira memanggil Bluey dan dengan lantang menyebutnya sebagai anak yang sangat indah. Protagonis menoleh dengan senyum dan bertanya apakah mereka juga berpikir demikian. Para hiu serigala berdiri ketakutan di depannya, langsung berlutut dan menyapa Master. Li Jun, yang sedang duduk di atas es, berkata bahwa tidak perlu berlutut. Sudah ada mereka yang hidup di wilayah ini sebelumnya, jadi para hiu serigala seharusnya tidak berperang dengan mereka, melainkan hidup damai. Begitu pula dengan Goldeni. Namun, sang guru marah karena Jun tidak sopan. Protagonis melihat sang guru dan bertanya dengan sedih apakah dia benar-benar harus melakukan itu. Guru menghela napas dengan marah dan meminta protagonis untuk memanggilnya senior. Protagonis mencoba menuturkan, tetapi dengan marah bertanya bagaimana manusia dan monster bisa menjadi saudara. Guru menjawab dengan pandangan mengerikan, bertanya bagaimana muridnya bisa tidak hormat. Jun kemudian berkata bahwa mereka akan mulai dengan mengatakan bahwa orang yang disebut Goldeni bahkan tidak bisa belajar seni bela diri. Goldeni meminta guru untuk berhenti, dan mengatakan bahwa para murid lainnya juga diperlakukan demikian. Jadi sudah waktunya untuk berhenti. Guru menunduk dengan sedih dan menutupi mulutnya dengan kipas. Goldeni dengan tenang meminta Jun untuk berhenti dan mengatakan bahwa ia senang dipanggil Goldeni. Protagonis terkejut dan setuju, lalu mereka sepakat untuk saling menjaga. Para hiu serigala bingung dengan situasi ini, meskipun mereka berniat untuk melayani master yang baru, mereka berpikir apakah seharusnya mereka tidak melayani yang lama. Beberapa waktu kemudian, lampu-lampu di tanda-tanda bangunan menyala di kota malam. Seorang pria dengan cepat menembus kerumunan, sementara seorang pria lainnya dengan tenang berjalan menjauh dari kerumunan bersama protagonis. Mereka berhenti dan pria itu berkata bahwa ada tamu yang datang, lalu Jun memasuki ruangan. Sinar terang dengan cepat menuju wajahnya, namun senjata itu langsung menghantam dinding. Protagonis dengan tenang memukul pria yang menyerangnya di lengan, dan senjata yang dipegangnya terjebak di dinding. Jun dengan cepat mengangkat kakinya dan menyerang penyerang tersebut, melemparkannya ke belakang. Protagonis mengangkat senjata dengan pandangan mengerikan, mengarahkannya ke kepala penyerang. Pria itu segera menutup matanya dan memohon agar dia berhenti, kemudian membuka matanya dengan terkejut melihat pedang yang mengarah padanya. Penguasa keemasan meminta maaf kepada Jun atas gangguan tersebut dan mengatakan bahwa anak ini adalah bawahannya, serta meminta maaf atas tindakannya. Tak lama setelah itu, seseorang berkata bahwa mereka telah mendengar kabar bahwa orang tersebut kembali melelang artefak baru, kali ini mungkin mahkota Uroghan, yang hanya bisa didapatkan dari Raja atau Ratu Lizard di wilayah Rawa. Artefak ini dijual dengan harga 1,5 miliar. Protagonis juga menjual barang-barang lain untuk bersenang-senang, dan penjualnya dikenal sebagai seorang yang jatuh. Sang penguasa dengan percaya diri meletakkan tangannya di tongkat dan berkata bahwa dia mengendalikan dunia bawah tanah ini. Jun meletakkan pedangnya di atas meja dan mengatakan bahwa dia senang bertemu dengannya hari ini, serta datang dengan sebuah proposal. Protagonis tidak ingin membuang waktu, jadi ia langsung mengungkapkan tujuannya. Jun duduk di kursi, menyilangkan tangannya, dan bertanya apakah Kyung ingin membalas dendam. Sang penguasa menutup matanya, berpikir sejenak, dan mengiyakan. Jun melepas tudungnya dan berkata bahwa jika demikian, ia senang. Sang penguasa sangat terkejut melihat wajah protagonis dan bertanya dengan keras, "Apakah ini Jun?" Protagonis tersenyum percaya diri, dan sang penguasa dengan keras mengatakan bahwa dia tidak pernah membayangkan protagonis adalah seorang yang jatuh. Sang penguasa tertawa terkejut dan berkata bahwa dia kira pada usia seperti ini, tidak ada lagi yang bisa mengejutkannya.
Jun bertanya dengan senyum apakah fakta bahwa dirinya masih muda berarti dia tidak pantas mendapatkan rasa hormat. Sang penguasa tidak setuju dan mengatakan bahwa di dunia yang dipenuhi orang kuat dan lemah, setiap orang layak dihormati selama dia membuktikannya dengan kemampuannya. Jun kemudian bertanya apakah sang penguasa ingat apa yang terjadi di danau. Sang penguasa mengambil cangkir dari asisten dan menjawab bahwa itu tidak cukup. Protagonis adalah keturunan keluarga kekuatan ilahi. Sang penguasa membawa cangkir ke mulutnya dan mengatakan bahwa dia mendengar tentang pemutusan hubungan dengan keluarga dan menjadi tamu Shinji. Namun tidak ada jaminan bahwa Jun bukan mata-mata. Jika dia menyebarkan informasi tentang pembunuhan keluarga, mereka akan menggunakan itu sebagai alasan untuk menyerapnya. Manajer telah membangun tempat ini sepanjang hidupnya dan tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Jun tersenyum, membawa cangkir ke mulutnya dan berkata bahwa sebelum liburan sekolah, akan ada turnamen bela diri yang merupakan pertandingan peringkat resmi, di mana faktor penentu kemenangannya adalah kemampuan para siswa. Protagonis tercatat sebagai salah satu wakil Shinji, yang menunjukkan seberapa besar keluarga mereka mempercayainya. Jun sangat ingin menjaga hubungan baik dengan mitra seperti itu dan menunjukkan cangkir kosong dengan senyum. Beberapa saat kemudian, di antara rumah-rumah di bawah sinar bulan, Taehyung berjalan membawa koper sambil menghela napas berat. Dia melihat sekeliling dengan takut dan tersenyum jahat, berkata dengan keras bahwa dia harus lari sejauh mungkin ke daerah pedesaan yang tenang dan hidup terisolasi dari dunia ini. Taehyung berencana untuk melakukan itu. Minwook muncul di belakangnya dan bertanya kemana Taehyung pergi setelah mengambil uang dari keluarga berpengaruh dan berusaha melarikan diri, tanpa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Taehyung memanggilnya dengan nama dan berlutut, memohon agar dia memaafkannya kali ini. Minwook dengan pandangan menakutkan memberi Taehyung pukulan hebat dengan tinjunya, lalu menjejakkan kaki di kepalanya. Taehyung bertanya dengan penuh usaha apakah dia sudah menangani Jun dengan baik, dan jika tidak, mengapa dia harus menderita penghinaan seperti ini. Taehyung masih meminta maaf. Minwook dengan tenang berbalik ke Muyeong, yang segera menangkap kaki Taehyung dan menyeretnya di tanah. Taehyung berkata bahwa dia akan melakukan apa saja dan memohon belas kasihan. Tanda darah terbentuk di tanah dekat pintu keluar. Setelah beberapa waktu, di bawah sinar matahari, protagonis duduk di meja kelas sambil melihat ponselnya. Pesan di ponsel mengatakan bahwa pembayaran lanjutan untuknya akan disiapkan di Taman Mimpi di daerah Namsan. Guru bertanya mengapa Jun memilih taman tersebut. Protagonis tersenyum dan menjawab bahwa dia pikir akan menyenangkan pergi ke sana dan bertanya lebih rinci tentang Bluey kepada Raja Peri. Guru tersenyum dan berkata bahwa dia pikir itu memang hal yang tepat. Jun dengan tenang menundukkan kepala, tangannya di pipi, dan berkata bahwa yang lebih penting adalah rasa penasarannya mengapa gerbang-gerbang lain dari zona hitam bersikap bermusuhan. Dia bertanya-tanya seperti apa Bluey sehingga makhluk-makhluk ilahi begitu memusuhinya. Bagaimanapun juga, Jun sudah memiliki banyak musuh, dan jika ada lebih banyak lagi, mereka mungkin akan mulai memburunya. Jun meletakkan kepalanya di meja dan mengeluh bahwa banyak orang di sekitarnya mulai mengganggunya. Unbi tersenyum dan meminta Jiu untuk melihatnya, sambil menyesuaikan kacamatanya, lalu berkata keras bahwa protagonis sedang menghela napas saat melihat Jiu. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan Jun saat memandang temannya. Jiu menutup matanya dan bertanya, apa hubungannya baginya apa yang dipikirkan Jun. Teman-temannya saling memandang dengan wajah memerah, mengangkat tangan, dan berseru keras, memanggil nama Jiu, yang kemudian meminta temannya untuk melihatnya. Unbi mengatakan bahwa dia merekomendasikan karya romantis ini, yang sangat baik untuk belajar. Kyungjin masuk ke kelas sambil membawa buku, memintakan mereka untuk tenang dan duduk. Unbi mengangkat tangan dan bertanya kepada guru apa yang terjadi, di mana guru wali kelas mereka. Kyungjin menaruh tangan di meja dan berkata bahwa hari ini dia datang untuk memberi kabar buruk, bahwa guru Taehyung meninggal akibat kecelakaan saat pulang dalam keadaan mabuk, kemungkinan diserang oleh monster yang keluar dari gerbang. Kejadian pastinya masih belum jelas, namun diduga akibat serangan gelombang monster yang tiba-tiba. Jun dengan tenang memandang guru itu, berpikir bahwa akhirnya Taehyung ditangani. Berbeda dengan gelombang monster yang keluar dari gerbang, gelombang monster yang tiba-tiba muncul disebabkan oleh alasan yang tak diketahui. Selama waktu itu, bagian tubuh monster keluar dari gerbang sebentar. Jika seseorang tertangkap oleh monster yang muncul mendadak dan diseret kembali ke gerbang, tidak peduli seberapa kuat pun orang itu, dia akan tak berdaya. Namun, tidak mungkin semuanya berjalan begitu sempurna. Tampaknya mereka akhirnya berhasil menyingkirkan sampah yang selama ini tertunda saat sibuk menaklukkan danau. Seandainya Taehyung merawat protagonis dengan baik, situasi tidak akan berakhir seperti ini. Paman Jun adalah yang paling menderita dalam situasi ini dan akhirnya menangani masalah itu. Jun menyadari adanya tangisan di sampingnya. Seorang siswa menenangkan temannya yang menangis, bertanya bagaimana bisa hal ini terjadi pada Taehyung. Protagonis dengan tenang meletakkan tangan di dagunya dan berpikir bahwa mereka masih sangat sensitif karena mereka muda. Setelah semua, bahkan ketika orang seperti Taehyung meninggal, masih ada yang merasa sedih. Beberapa saat kemudian, layar menunjukkan artefak yang dijual. Hantu masa depan klan Sima, anak dari salah satu dari 8 kekuatan jahat, Gil Pilseong, tersenyum dan meletakkan tangan di mouse.
berkata bahwa tampaknya dia menemukan sesuatu yang bagus kali ini. Dia tersenyum, melihat keluar jendela, dan berkata bahwa mereka perlu bersiap-siap untuk pergi ke dunia bawah. Beberapa waktu lalu, sang penguasa bertanya tentang hal ini. Sang penguasa menegang dan meletakkan tangannya di kepala, bertanya apakah dia salah dengar dan meminta protagonis untuk mengulanginya. Jun dengan tenang menyatakan bahwa dirinya ingin membeli bibit padi dan gandum dalam jumlah besar, dan jika memungkinkan, dari kualitas terbaik. Sang penguasa merasa terkejut dan bertanya mengapa patriark membutuhkannya. Protagonis menjawab bahwa itu hanya keinginannya, sambil menggigit coklat dengan senyum dan menyebut bahwa dia ingin mencoba bertani. Beberapa saat kemudian, Jun berdiri di antara tanaman dan peri yang berterbangan, lalu mengamati bahwa sarang Blue Fox terletak di padang pasir sehingga seharusnya sulit bagi tanaman untuk tumbuh di sana, namun ternyata mereka telah berusaha keras. Saat membuka sebuah kotak, Jun tampak terkejut dan mengatakan bahwa inilah yang ia cari. Sang penguasa menyampaikan bahwa karena di masa depan Jun akan sering keluar masuk pasar gelap, maka barang itu dipersiapkan demi kenyamanannya, dengan harapan bahwa Jun menyukainya. Sementara itu, orang-orang tengah berjalan sambil mengamati artefak. Protagonis berdiri di balkon, memandang ke bawah dan menyimpulkan bahwa tampaknya hari ini adalah hari pelelangan. Asisten membenarkan hal itu, menjelaskan bahwa ini merupakan demonstrasi awal dari barang-barang yang akan dilelang, dan pelelangan itu akan segera dimulai, namun hanya diperuntukkan bagi klien penting. Jun mengamati kerumunan dengan minat dan merasa sangat terkejut saat menduga bahwa mungkin benar-benar ada Demon Slayer, yang selama ini tersembunyi di pasar gelap. Ia menyadari bahwa tergantung pada pemiliknya, Demon Slayer bisa digunakan untuk kebaikan, namun senjata itu juga mampu menciptakan kejahatan. Di masa depan, senjata itu akan sangat terkenal. Jun mengingat bahwa hantu dari klan Sima pernah membawanya. Dengan senyuman, Jun menoleh ke samping dan merenung mengenai langkah selanjutnya. Tak lama kemudian, para pelanggan berdiri di depan tempat lelang. Pilseong, sambil mengorek telinganya, bertanya berapa total uang yang mereka miliki. Asisten menjawab bahwa mereka membawa sekitar 2 miliar. Pilseong menarik jarinya, lalu berkata bahwa jumlah itu lebih dari cukup, seraya menunjuk ke jendela sistem dan menyebut bahwa nama Demon Slayer cukup menarik dan dia menyukainya, sambil bertanya-tanya dari mana pasar gelap mendapatkan barang seperti itu. Sistem mengumumkan bahwa itu adalah Demon Slayer kelas A, senjata yang hanya digunakan untuk melawan iblis, dengan penambahan 50 kekuatan, 40 stamina, dan 40 kekuatan serangan saat melawan iblis. Pilseong tertawa, menatap rekannya, dan menyatakan bahwa sulit menemukan barang yang lebih baik dari itu. Asisten memuji bahwa seperti biasa, sang tuan memiliki wawasan yang sangat tajam. Protagonis duduk diam di dalam aula. Pembawa acara mengangkat tangan dan mengumumkan bahwa saatnya memulai pelelangan khusus bagi tamu penting. Artefak pertama adalah senjata kelas A, Demon Slayer, dimulai dari harga 100 juta. Tangan-tangan mulai terangkat, dan harga segera naik hingga 120 juta. Pilseong dengan percaya diri menawarkan 700 juta. Ketika tidak ada penawaran lanjutan, pembawa acara hendak mengakhiri pada angka tersebut. Namun, Jun yang duduk tenang di kursinya, langsung menawarkan 2 miliar. Pilseong sangat terkejut dan bertanya keras apa maksud dari semua ini. Pembawa acara mengumumkan bahwa tawaran 2 miliar telah diterima, dan mempertanyakan apakah benar tidak ada lagi yang akan menawar lebih tinggi. Asisten yang kebingungan menoleh ke tuannya dan bertanya apa yang harus mereka lakukan karena mereka tidak memiliki uang lagi. Pembawa acara menyatakan dengan lantang bahwa barang tersebut telah terjual seharga 2 miliar. Pilseong yang menatap ke arah protagonis langsung memerintahkan asistennya untuk mencari tahu siapa orang aneh itu. Beberapa waktu kemudian, saat matahari mulai terbenam di balik bangunan, sang guru tampak murung dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jun bertanya apakah gurunya masih tersinggung dan memintanya untuk tidak bersikap seperti itu lagi. Ia mengatakan bahwa persepsi zaman sekarang sangat berbeda dibandingkan saat gurunya masih aktif, karena kenyataannya senjata tersebut tidak lagi hanya digunakan oleh sekte iblis. Namun, sang guru menggenggam kipasnya dengan marah dan menyatakan bahwa meskipun begitu, senjata itu tetap terbuat dari kulit manusia, dan kenyataan bahwa senjata itu berasal dari sekte iblis tetap tidak berubah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa muridnya sendiri membeli barang semacam itu, dan menyatakan kekecewaannya karena telah menjadi gurunya. Jun merasa sedih dan berpikir bahwa gurunya memang selalu seperti itu. Ia lalu mengeluarkan senjata tersebut, meminta gurunya untuk melihatnya, dan menyatakan bahwa meskipun demikian, barang itu tetap berkualitas tinggi. Sang guru mengakui bahwa senjata itu tampaknya memang cukup bagus. Jun menatap pantulan dirinya di bilah pedang dan menyatakan bahwa gurunya, seperti biasa, langsung memahami nilainya. Ia membungkus pedang itu dengan petir dan menjelaskan bahwa senjata itu tampak seperti artefak kelas A biasa, namun jika diberi sejumlah energi tertentu, seseorang bisa membangkitkan kekuatan Demon Slayer. Sistem kemudian menginformasikan bahwa senjata itu memiliki efek tersembunyi, yakni semakin banyak iblis yang dibunuh, maka kemampuan dan efek sihir pedang itu akan semakin kuat, dengan tambahan kekuatan serangan terhadap iblis, serta peningkatan daya tahan penggunanya. Jun menyimpulkan bahwa inilah alasan mengapa hantu dari klan Sima begitu kuat di kehidupan sebelumnya, karena banyak anggota sekte mereka yang menggunakan energi iblis.
Pilseong bahkan memperkuat dirinya dengan membunuh para bawahannya yang memiliki energi itu. Kini, Jun merasa puas karena mampu merebutnya, dan berpikir bahwa senjata ini akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada seseorang dengan rasa keadilan yang kuat. Beberapa waktu kemudian, saat berjalan di jalanan, Jun tiba-tiba berhenti dan bertanya mengapa pengejarnya tidak juga muncul. Pilseong muncul dan mengatakan bahwa ia cukup terkesan karena tidak menyangka Valen Wan bisa menyadari keberadaan mereka. Dikelilingi oleh asistennya, Pilseong mengangkat belatinya dan menyebut bahwa rumor mengenai Jun yang mengambil banyak uang dari gerbang tak dikenal tampaknya benar adanya. Protagonis dengan tenang menyatakan bahwa Pilseong telah menunjukkan kehadirannya secara terang-terangan, sehingga aneh jika dirinya tidak menyadarinya. Pilseong tertawa dan mengakui bahwa Jun cukup cerdas, sehingga mereka bisa langsung masuk ke pokok pembicaraan. Ia kemudian mengarahkan belatinya sambil menyeringai mengancam, lalu menyatakan bahwa Demon Slayer yang baru saja dibeli Jun adalah miliknya, dan apabila Jun menyerahkannya, maka ia akan dibiarkan pergi. Pilseong menyebut bahwa perlengkapan milik pemimpin dataran Wirak, artefak dari Taman Peri, dan banyak lagi, telah membuat si Valen Wan terkenal karena menjual artefak langka belakangan ini. Ia merasa bahwa siapapun bisa menjadi terkenal, entah itu Changui atau Kwongui, bahkan orang seperti Jun yang lebih muda darinya, tetapi tetap saja dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Ia mengutuk Jun sebagai orang aneh, namun dalam hati mengakui bahwa orang seperti Jun tetap berguna dengan caranya sendiri, karena jika berhasil merampas miliknya, ayah Pilseong mungkin akan memujinya. Ia meremehkan Jun sebagai orang bodoh yang bahkan tak mampu menjalani hidup normal. Jun lalu menoleh dan menanggapi ucapan lawannya tentang hidup dengan tatapan mengancam, menyatakan bahwa inilah jawabannya. Ketakutan mulai merayap di benak Pilseong, karena ia yang merupakan anak dari Doak justru merasa takut kepada sosok yang ia anggap hanya orang biasa. Dengan amarah, ia berteriak pada para asistennya agar segera merebut Demon Slayer dan artefak lain dari orang aneh itu. Para asisten langsung menyetujui dan menyerang Jun, tetapi sang protagonis menghantam wajah mereka dalam sekejap. Pilseong yang berkeringat dingin terperanjat dan terduduk di tanah sambil berkata bahwa ini tidak mungkin terjadi. Jun mendekatinya sambil tersenyum dan bertanya apakah benar Pilseong adalah anak dari Doak. Pilseong mengayunkan pisaunya dengan panik dan memerintahkan agar Jun tidak mendekat. Namun, Jun langsung menghilang dari pandangan, membuat Pilseong bertanya-tanya apakah Jun benar-benar cepat atau itu hanya teleportasi. Dalam sekejap, Jun muncul kembali di belakang Pilseong dengan tangan di saku. Pilseong mencoba mengancam dengan menyebut bahwa ayahnya adalah Doak dan jika Jun membunuhnya, akan ada konsekuensi. Namun, Jun langsung meremas wajahnya, menyuruhnya diam sambil tersenyum dan mengatakan bahwa ia bukan tipe orang yang sembarangan membunuh. Ia lalu mengambil jimat dari balik baju Pilseong dan bertanya bagaimana bisa seseorang yang menyembunyikan benda seperti itu masih berharap diampuni, karena menurutnya itu terlalu lancang. Sistem kemudian menginformasikan bahwa jimat itu adalah alat pertahanan terakhir kelas A, artefak dari dunia lain yang biasa dibawa siswa untuk melindungi diri, dengan efek perlindungan sekali pakai yang langsung hilang setelah digunakan. Jun mencengkeram wajah Pilseong lebih kuat dan menyatakan bahwa benda semahal itu terlalu berharga untuk diberikan kepada lawan seperti dia, jadi ia akan mengambilnya. Pilseong mengerang marah, sementara Jun mendekatinya dan bertanya-tanya apa yang sebaiknya ia lakukan dengan orang itu. Beberapa waktu kemudian, di siang hari di dekat sebuah gedung tinggi, seorang reporter menyampaikan bahwa malam sebelumnya Pilseong ditemukan terikat di pohon bersama para pengawalnya. Identitas pelaku belum diketahui, tidak ditemukan jejak apapun pada rekaman CCTV di sekitar lokasi, dan hanya secarik catatan yang tertinggal di tempat kejadian. Isi catatan yang ditemukan menyatakan bahwa sang protagonis telah menangkap orang-orang jahat yang memburu orang tak bersalah, dan memperingatkan bahwa jika pihak berwenang membiarkan mereka lolos dan tunduk pada kekuatan, maka ia tidak akan tinggal diam. Reporter menyampaikan bahwa Federasi berencana menyelidiki sosok yang meninggalkan catatan tersebut. Sementara itu, seorang pria menatap keluar jendela mobil dengan ekspresi serius dan menyatakan bahwa Federasi kembali ikut campur. Asistennya berpendapat bahwa karena terlalu banyak perhatian tertuju pada mereka, penyelesaian negosiasi akan memakan waktu. Pria itu bertanya apakah mereka masih belum mengetahui siapa orang aneh yang menyerahkan Pilseong ke pihak Federasi, dan asisten itu dengan menyesal meminta maaf, menyatakan bahwa mereka masih mencarinya. Dalam sekejap, cahaya terang melesat memotong sang asisten, dan pria itu menyentuh pedang berlumur darah sambil berkata bahwa sebelum kesabarannya habis, mereka harus menemukan orang itu. Beberapa waktu kemudian, Heosu terlihat terkejut di tengah hamparan pasir dan segera berlari ke arah protagonis, bertanya apakah sang kakak sudah tiba. Jun menanyakan apakah rekannya sudah ada di sana, lalu berkata bahwa ia memanggil Heosu karena ada sesuatu yang ingin diberikannya. Ia sadar bahwa tidak peduli apapun yang dikatakannya, kebiasaan rekannya itu tidak akan mudah berubah. Tanpa banyak penjelasan, Jun melempar sebuah kotak dan menyuruh Heosu menangkapnya. Heosu sempat bingung dan mengatakan bahwa ia sudah menerima banyak hal dari kakaknya. Tetapi Jun memintanya membuka kotak itu dan mengatakan bahwa ini adalah pemberian terakhir. Heosu mengangkat pedangnya dan menatap ujungnya sambil bertanya mengapa ia diperlakukan sebaik itu. Sebab ia merasa tidak pernah melakukan apapun untuk Jun dan juga tidak sekuat yang lain. Jun menyimpulkan bahwa alasannya adalah karena ia menginginkan kemampuan Heosu,
walau terdengar aneh jika diucapkan langsung. Ia lalu meninju bahu rekannya dan menjelaskan bahwa pemberian itu hanyalah hadiah untuk menyemangatinya. Setelah itu, Jun berpamitan dan melambaikan tangan, menyatakan bahwa ia akan pergi lebih dulu. Heosu menyentuh bagian bahunya yang tadi dipukul sambil menyadari bahwa Jun sedang berbohong agar ia tidak merasa bersalah. Ia menundukkan kepala dan menangkupkan tangan, meyakini bahwa sosok seperti Jun, yang penuh hormat dan begitu besar seperti lautan Pasifik, pantas untuk diikuti seumur hidup. Beberapa waktu kemudian, lampu di rumah menyala. Protagonis bermain bersama Bluey, lalu mengangkat telepon. Dari seberang, terdengar suara memperkenalkan diri sebagai dunia bawah yang mengabarkan bahwa barang pesanan Sang Valen Wan telah tiba. Jun mengucapkan terima kasih dan menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah baik. Dunia bawah menjawab bahwa tidak perlu berterima kasih, dan jika protagonis membutuhkan bantuan, ia hanya perlu mengatakannya. Jun mengatakan bahwa sudah waktunya untuk mulai bekerja. Di tempat lain, di bawah cahaya bulan, seorang asisten melapor bahwa mereka akhirnya berhasil melacak pergerakan Jun. Ia berlutut dan melaporkan hal itu kepada Madam Jinhua. Sang Madam, yang berdiri di depan vas bunga, menyatakan bahwa itu adalah kabar baik dan bertanya kemana tujuan sang protagonis. Asisten menjawab bahwa Jun sedang menuju Busan. Jinhua menyentuh bunga sambil bertanya-tanya mengapa seorang siswa SMA pergi ke tempat seperti itu, mengingat Busan merupakan tempat yang sangat cocok untuk bersembunyi. Sang Madam lalu memerintahkan mereka untuk bersiap dan mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Busan. Beberapa waktu kemudian, Jinhua menyampaikan kehadirannya kepada Mijin. Mijin, yang sedang duduk di meja, mempersilakannya masuk. Mijin sambil memegang cangkir bertanya apa yang terjadi. Jinhua mengatakan bahwa Jun telah keluar dari sekolah. Madam sangat terkejut dan bertanya dengan suara lantang apakah itu benar. Jinhua mengangkat tangannya dan mengonfirmasi hal itu, serta menyatakan bahwa karena alasan itu ia harus pergi untuk sementara waktu. Selama ia pergi, Wugun akan menjaga Mijin dan Tuan Muda. Sang Madam menyetujui hal tersebut dan memintanya untuk menghadapi sang protagonis serta kembali dengan selamat. Jinhua menyetujui perintah itu sambil tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan berangkat. Li Xin, yang duduk di meja, bertanya kepada ibunya apakah pengasuh itu benar-benar bisa bertarung, karena ia selalu mengira bahwa wanita itu hanyalah pelayan biasa. Ibunya mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Ia lalu menutup mata dan menjelaskan bahwa sang pengasuh bukanlah orang biasa, sebab dulunya ia dibawa oleh kakek Li Xin ketika mereka berhasil membersihkan gerbang di zona merah. Li Xin sangat terkejut, berdiri dari kursinya, dan bertanya dengan lantang apa artinya semua ini. Ia menyebut mereka sebagai monster. Namun ibunya dengan serius menegaskan bahwa mereka bukanlah monster, melainkan manusia seperti mereka juga, hanya saja esensinya sedikit berbeda. Busan, yang dulunya merupakan ibu kota kedua Korea Selatan, kini telah menjadi kota reruntuhan akibat pecahnya gerbang dungeon. Monster yang keluar dari gerbang tak suci berhasil menguasai seluruh wilayah kota. Aliansi 15 keluarga, aliansi tempur, serta Samarion telah berulang kali mencoba merebut kembali kota tersebut namun selalu gagal. Akhirnya, Korea menyerah dan hanya berfokus menahan agar para monster tidak keluar dari perbatasan Busan, yang kini dikenal sebagai wilayah gerbang terabaikan. Jun memandang ke bawah dengan tenang dan menyatakan bahwa ia sudah lama tidak melihat pemandangan ini. Ia mengingat kembali masa lalu, saat dirinya berdiri dengan luka di wajah, melihat ke bawah di tengah reruntuhan. Seorang pria berkata bahwa orang-orang dari keluarga kekuatan ilahi telah mengkhianati umat manusia dan berpihak pada para iblis dunia ini. Pria dengan sorot mata mengerikan dan tangan bersilang menyatakan bahwa satu-satunya bantuan yang diterima hanyalah dari para pemburu yang tidak berguna. Jun berdiri diam di tengah asap gelap, menunduk dalam kesedihan. Hyukjin menyapa Jun dan bertanya bagaimana perasaannya setelah menghadapi konfrontasi tersebut, mengingat mereka akan menghadapi para iblis. Ia menyatakan bahwa dirinya selalu merasa bersyukur karena Jun memilih jalannya sendiri, bukan mengikuti keluarganya yang terhubung dengan kekuatan ilahi maupun iblis. Jun menjawab bahwa keputusannya adalah hal yang wajar, meskipun dalam hati ia mengakui bahwa tidak semua orang sependapat. Ia mengenang masa lalunya sebagai sosok yang tak berguna, lalu menyadari bahwa sekarang ia telah berubah, menjadi lebih kuat berkat kemampuannya dan sanggup melawan monster. Jun melihat ke arah tangan yang mengepal dan menyadari bahwa kondisinya kini berbanding terbalik dengan dulu. Tiba-tiba, Bluey muncul dari balik bajunya, menjulurkan lidah dan mengeluarkan suara riang. Jun mengelus kepala hewan peliharaannya dan menyetujui bahwa kekuatannya juga berkat bantuan Bluey. Guru mereka menyatakan bahwa kekuatan sang protagonis adalah hasil dari bimbingan seorang guru yang mampu melihat potensinya. Namun, Jun hanya menghela napas karena merasa bahwa meskipun telah lama bersama, gurunya tetap bersikap kekanak-kanakan. Sang guru merasa kesal dan bertanya apakah muridnya menganggap ucapannya menyedihkan. Jun membantah dengan nada tidak sabar, dan gurunya menuduhnya sebagai murid yang tidak tahu berterima kasih. Jun menyetujuinya dan mengatakan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Dalam sekejap, mereka menghilang, menyisakan jejak asap. Di jalan, para pemuda berjalan sambil berbincang hingga angin kencang berhembus dari sisi pagar tinggi, membuat mereka menutup wajah. Salah satu dari mereka heran mengapa angin begitu kuat.
Sementara itu, Jun melayang di langit sambil memegang Bluey yang ketakutan, lalu mendarat dan melihat banyak kotak berserakan di tanah, menandakan bahwa semua barang telah tiba. Gurunya terkejut dan bertanya mengapa Jun memilih Busan sebagai lokasi penerimaan barang. Dan Jun menjelaskan bahwa tempat itu sangat cocok untuk transaksi rahasia karena tidak ada orang dan monster pun jarang terlihat. Jun menepuk kedua telapak tangannya dengan penuh semangat dan memerintahkan semua orang untuk berkumpul. Para asisten, peri, tikus dan hiu, berdiri dengan percaya diri di depan tumpukan barang. Jun menyatakan bahwa sudah waktunya untuk bekerja, dan para asisten segera memindahkan barang-barang ke dalam portal. Ia menyilangkan tangan dan bertanya pada gurunya apakah ia pernah melihat pekerja sekeras mereka. Gurunya menjawab bahwa mereka telah melampaui batas pekerjaan biasa dan mencapai kondisi luhur. Tegur kemudian berlari mendekat dan memanggilnya dengan suara lantang. Pemilik barang menyatakan bahwa seluruh barang telah dipindahkan. Jun menyambut pernyataan itu dengan mengatakan bahwa pekerjaan mereka sangat baik, dan menambahkan bahwa kini mereka semua bisa kembali. Tegur segera menyetujui dengan suara lantang, lalu memerintahkan seluruh tim untuk bersiap kembali. Jun menatap ponsel di tangannya dan menyimpulkan bahwa sudah waktunya baginya untuk pulang. Ia pun berbalik dan melangkah menuju portal. Namun, sesaat sebelum masuk, ia menghentikan langkahnya dan menatap tajam ke arah Shim Jinhua. Ia menyatakan bahwa dirinya mencium aroma yang tidak menyenangkan dan mengenali bahwa mereka sudah lama tidak berjumpa. Jinhua menyambutnya sambil menyebut namanya, lalu mengeluarkan pedang dari lengan bajunya dan mengambil posisi bertarung. Ia mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk menyampaikan bela sungkawa. Jun, yang kini dikelilingi oleh para asisten Jinhua, memperhatikan bahwa wanita itu tampak sangat percaya diri, dan ia menyimpulkan bahwa kepercayaan diri itu berakar pada kehidupan masa lalu maupun kehidupan Jinhua saat ini. Ia pun menyeringai dan mengatakan bahwa situasi ini sangat menarik, sebab ia memiliki sesuatu yang ingin diuji pada mereka semua. Jinhua tidak memahami ucapan Jun dan menyatakan bahwa pemuda itu telah kehilangan akal sehatnya. Para asistennya naik pitam dan meminta perintah untuk segera menyerang, bersumpah akan memenggal kepala Jun saat itu juga. Namun Jinhua langsung memerintahkan mereka untuk diam. Ia merenung bahwa meskipun sang protagonis kini jauh lebih kuat, bukan berarti ia sanggup menghadapi dirinya dan seluruh pasukan pembunuh hantu sekaligus. Ia juga mencurigai bahwa kunjungan Jun ke Busan adalah jebakan untuk memancing mereka keluar. Karena itu, ia memerintahkan pasukannya agar tidak gegabah dan tetap siaga. Jun terkejut karena Jinhua, yang selama ini dikenal sebagai pengasuh Mijin, ternyata adalah salah satu komandan pasukan Ghost Slayer dan juga salah satu pendekar terkuat di klannya. Ia sempat menduga bahwa dengan kekuatan seperti itu, Jinhua akan langsung menyerang tanpa berpikir. Namun ternyata wanita itu justru sangat berhati-hati. Jun merasa kesal dan mengungkapkan bahwa ia lelah menunggu, lalu mengambil posisi bertarung dan menantang mereka, bertanya apakah mereka tidak ingin maju. Karena tidak ada yang bergerak, ia mengatakan bahwa jika begitu, maka ia sendiri yang akan mendekat. Jun segera berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, menyusup di antara para anggota pasukan yang terkejut karena tidak bisa mengantisipasi gerakannya. Ia menjulurkan lidah dan menyentuh wajahnya sendiri sambil mengejek Jinhua. Para anggota pasukan menahan tawa mereka dan menatap Jinhua yang langsung memerintahkan mereka untuk mengejar Jun. Tak lama kemudian, seluruh pasukan bergerak cepat mengejar sang protagonis. Seorang anggota pasukan melihat ke arah Jun yang berlari mengitari sebuah bangunan. Ia tersenyum percaya diri dan berteriak bahwa musuh mereka ada di sana. Namun, ia segera terdiam karena dikejutkan oleh kemunculan tangan raksasa yang menyembul dari dalam portal. Jun menyaksikan adegan itu dengan tenang, mendengar jeritan kesakitan lawannya, lalu tersenyum dan menyatakan bahwa ia telah berhasil menyingkirkan satu orang. Salah satu anggota pasukan kemudian menunjuk ke arah Jun dan berteriak bahwa sang protagonis ada di sana. Mereka lalu mengejarnya sambil berseru bahwa Jun harus ditangkap. Portal langsung muncul di hadapan para anggota pasukan, dan tangan bercakar menarik mereka satu persatu ke dalam. Setelah beberapa saat, sebagian dari mereka menyaksikan sang protagonis melangkah menuju portal. Salah satu dari mereka yang kelelahan bertanya dengan nada putus asa apakah kini tidak ada lagi tempat untuk lari. Jun menyentuh kepalanya dan mengakui bahwa sepertinya memang begitu, namun ia tidak akan menyerah semudah itu. Ia tersenyum, mengangkat satu tangan, memasukkan tangan lainnya ke dalam portal, dan mengucapkan salam perpisahan sebelum menghilang begitu saja. Para anggota pasukan terkejut menyaksikan lawan mereka lenyap, dan mulai mempertanyakan apakah Jun telah benar-benar kehilangan akal sehat. Beberapa saat kemudian, seseorang melaporkan kepada Jinhua bahwa Jun telah melarikan diri melalui portal, dan banyak dari rekan mereka yang hilang saat mengejarnya. Jinhua mulai mempertanyakan apa sebenarnya tujuan dari semua ini, dan dengan penuh amarah ia memutuskan bahwa mereka harus mengejarnya. Ia menyatakan bahwa sebelum mereka berhasil membunuh Jun, mereka tidak akan kembali, lalu memerintahkan seluruh pasukan Ghost Slayer untuk bersiap memasuki gerbang sampai ia sendiri tiba. Di sisi lain, Jun keluar dari portal. Shaku segera menyambutnya dan mengatakan bahwa ia telah kembali. Sang protagonis bertanya tentang mereka yang telah ia kirim sebelumnya, dan Shaku dengan santai menjawab bahwa semuanya telah diurus, bahkan sempat terpikir untuk dijadikan pupuk bagi tanaman.
Jun dengan tegas memperingatkan agar mereka tidak digunakan untuk tanaman pangan. Shaku, kebingungan, mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa-apa. Sistem memberi notifikasi bahwa terdapat individu tidak sah yang telah memasuki gerbang dan menanyakan apakah mereka harus dilepaskan. Jun menatap jendela sistem dengan senyum gelap dan memerintahkan Shaku untuk memanggil manusia tikus dan para peri, menyebutkan bahwa mereka memiliki banyak pupuk yang akan datang. Ia menekan layar sistem dan segera menerima pemberitahuan bahwa orang-orang tak sah diperbolehkan masuk, dan gerbang keluar telah ditutup. Sementara itu, pasukan Ghost Slayer telah tiba di dekat portal. Sistem menunjukkan bahwa gerbang zona merah telah diblokir dan pemilik wilayah terlarang menunjukkan sikap bermusuhan. Jinhua, yang melihat layar dengan jengkel, mempertanyakan situasi ini serta siapa sebenarnya penguasa tanah terlarang tersebut. Seorang anggota pasukan menunjuk sesuatu dengan gemetar dan memperingatkan agar ia melihat ke sekeliling. Mereka segera menyadari bahwa mereka telah dikepung oleh monster-monster laut. Jinhua pun menyebutkan bahwa bahkan manusia tikus, para peri, dan hiu serigala semuanya ada di tempat itu. Lalu bertanya dengan marah apa sebenarnya yang terjadi. Ia menatap Jun dan menuntut penjelasan tentang obsesinya yang tidak wajar. Jun hanya mengangkat tangan dan menyatakan bahwa ia tersinggung karena ini adalah wilayah miliknya. Saat para anggota pasukan bertanya maksud dari semua ini, Jun berbalik kepada Shaku dan menyampaikan bahwa hari ini ia ingin menguji kemampuan tempur mereka. Asisten dengan yakin mengepalkan tinjunya dan memberitahu bahwa mereka sepenuhnya siap. Sang protagonis menyampaikan perintah agar mereka segera menyerang, dan para asisten pun bergerak cepat menghadapi musuh. Jinhua segera memerintahkan pasukan pembasmi iblis untuk menerobos maju, menyebabkan ledakan hebat yang menimbulkan kepulan asap tebal di lokasi pertempuran. Sang protagonis menyadari bahwa ia memang tahu rekan-rekannya kuat, tetapi tidak menyangka mereka akan sekuat itu. Ia yakin pasukan pembasmi iblis tidak akan mengalami pertarungan yang mudah, dan merasa bahwa mereka bisa memilih untuk dibantu atau menyelesaikan semuanya sendiri. Jinhua memperhatikan Jun yang berdiri di samping mayat seekor hiu dengan pedang berlumuran darah di tangannya. Ia berpikir bahwa jika ia berhasil mendapatkan kepala Jun, nyawa seluruh pasukannya tidak akan berarti apa-apa. Semuanya akan ia korbankan tanpa ragu. Ia mengarahkan pedangnya ke arah protagonis, namun Jun menanggapi dengan senyuman dan menyatakan bahwa lawan yang akan dihadapinya bukanlah dirinya. Jinhua terkejut dan bertanya maksudnya, kemudian melihat ke belakang dan menemukan Bluey yang kini membesar. Jun menjelaskan bahwa meskipun para tetua patut dihormati, Jinhua adalah iblis dari dunia lain yang telah membunuh begitu banyak orang mereka tanpa ampun. Ia adalah penyihir darah yang telah mencoba bertahan hidup, yang telah membantai para manusia terbangun dengan tangannya sendiri, lebih kejam daripada tentara bayaran terkenal, membunuh siapapun termasuk anak-anak dan lansia, dan meminum darah langsung dari jantung korbannya. Jinhua segera berlutut dan mengubah penampilannya. Penyihir darah yang kini berdiri mengerikan bertanya bagaimana mungkin seorang manusia mampu mengendalikan monster. Semua asasin yang ada di lingkarannya adalah peringkat tinggi dan ahli dalam seni bela diri, namun mereka tetap dihancurkan oleh para monster. Ia bertanya bagaimana Jun bisa tahu tentang mereka. Sang protagonis mengangkat dagunya dan menatap langsung ke mata lawannya, menyatakan bahwa ia tahu segalanya, termasuk bahwa dialah yang membunuh ibunya. Meskipun mungkin itu adalah perintah dari atasan, kenangan akan kejadian itu masih sangat jelas dalam ingatannya. Jun mengingat kembali masa lalu ketika ibunya menatapnya sambil tersenyum, beberapa kali memanggil putranya, lalu berlutut dan memegang bahunya. Ibunya mengatakan bahwa tidak apa-apa bermain seolah-olah itu sebuah permainan, tidak peduli apa yang terjadi. Ia meminta anaknya untuk tidak keluar dan menyentuh pipinya sambil berpesan agar jangan pernah melanggar hal itu. Jun keluar dari kenangan dan berkata bahwa bahkan setelah kematiannya, ibunya tidak bisa melawan kekuatan penyihir darah yang merusak tubuhnya dan tertawa dengan gila. Sang protagonis menampar pipinya dan berkata bahwa membunuhnya dengan cara apapun tidak akan pernah cukup. Jika ia membunuh Jin Muyeol, orang yang begitu setia pada wanita itu, pasti akan melukai perasaannya, bukan? Sosok wanita itu yang kini terbaring di atas es hanya bisa menjerit keras. Jun kemudian memalingkan wajah dengan tegas dan memerintahkan para asistennya untuk menyelesaikannya. Mereka pun mendekat dengan senyuman mengerikan. Beberapa saat kemudian, Jun berdiri tenang di antara pegunungan es, lalu langsung keluar dari portal dan kembali ke kamarnya. Ia berbaring di tempat tidur sambil menghela napas panjang karena kelelahan. Sang guru, sambil mengelus janggutnya, menyampaikan bahwa ia tidak tahu kalau ibu muridnya telah meninggal. Jun bertanya dengan tangan terlipat bahwa bagaimana mungkin sang guru tahu, jika dirinya sendiri tidak pernah menceritakannya. Sang mentor mengepalkan tinjunya dengan marah dan menyatakan bahwa seorang guru besar seharusnya mengetahui segalanya tentang muridnya. Jun menjelaskan bahwa setelah ibunya meninggal, bibinya tidak mengusirnya karena tekanan publik, tetapi memperlakukannya sangat buruk dengan kekerasan yang terus terjadi. Sang guru menoleh dan bertanya apakah Gomryong tahu soal ini. Jun menjawab dengan mata tertutup bahwa bahkan Hyukjin pun tidak tahu karena informasi ini hanya akan menimbulkan masalah, membuat mereka marah dan mungkin mengancam semua orang. Sang guru dengan keras menyebut muridnya bodoh, dan Jun yang kesakitan segera menyumbat telinganya dengan jari. Ia duduk di ranjang dan bertanya mengapa gurunya tiba-tiba marah. Sang mentor, sambil mengepalkan tinju,
dengan keras bertanya apakah itu satu-satunya hal yang membuat muridnya resah. Ia kemudian menyentuh bahu Jun dan menyampaikan bahwa ia tidak dapat membayangkan bagaimana muridnya mampu menanggung semua kesulitan tersebut dalam kesepian. Dan bahwa meskipun ia hanyalah seorang lelaki tua tanpa wujud fisik, ia dulu adalah yang terhebat. Sang guru menegaskan bahwa Jun tidak boleh melupakan bahwa gurunya adalah pria terbesar sepanjang masa. Jun, terkejut, menyadari bahwa sang guru selama ini selalu bercanda dengannya, dan tidak menyangka bahwa gurunya bisa bersikap begitu serius. Ia tersenyum, meletakkan tangan di atas tangan gurunya, dan berterima kasih atas perhatian itu, menyadari bahwa sangat berarti ketika ada seseorang yang mengetahui rahasia terdalamnya. Guru itu kembali menyentuh janggutnya dan mengatakan bahwa masih ada satu hal lagi yang ingin ia tanyakan. Namun, sebelum sempat melanjutkan, dentang lonceng keras memotong pembicaraan mereka. Jun segera menoleh dan mengangkat telepon, meminta sedikit waktu. Di saat yang sama, Jiu yang juga sedang menelepon menoleh ke arah Jun dan bertanya apa yang terjadi. Ia dengan tegas menyampaikan bahwa ia butuh bantuan untuk pelatihan hari itu karena semua anak sudah menunggu. Jun terkejut dan bertanya mengapa tiba-tiba. Jiu lalu bertanya apakah Jun tahu di mana ruang latihannya, lalu memintanya segera datang. Sang guru menyambut baik hal ini karena menurutnya sang murid bisa mengalihkan pikirannya selama pelatihan. Beberapa waktu kemudian, di sekolah saat malam tiba, para murid sedang berbincang di dalam ruangan. Sung Ho sambil memegang lehernya tertawa dan bertanya apakah sang protagonis datang terlambat. Jiu menyilangkan tangan dengan ekspresi marah. Sung Ho lalu duduk dengan sedih sambil mengangkat tangannya dan berkata bahwa mereka harus bagaimana, karena Jiu sangat marah akibat keterlambatan Jun. Tetapi sang protagonis tidak akan mengecewakan mereka, bukan? Unbi dengan senyuman meminta agar ia tidak terlalu khawatir tentang dirinya, karena Jun pasti akan datang. Hyeji, yang sedang makan sosis, menyetujui hal itu. Sung Ho menyatakan bahwa ia baik-baik saja. Pintu tiba-tiba terbuka, dan sang protagonis masuk ke ruang kelas. Sung Ho, dengan suara keras, mengatakan bahwa akhirnya Jun datang, dan memintanya untuk melakukan sesuatu dengan Jiu. Jun dengan bingung bertanya apa yang terjadi. Jiu berjalan mendekatinya dengan tatapan menakutkan sambil membawa senjata dan bertanya apakah dia tidak ingat kalau dia harus datang cepat. Jun, dengan senyum kaku, meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia terlambat karena sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelatihan. Jiu menenangkan diri dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, lalu bertanya apa yang telah dipersiapkan untuk pelatihan. Jun, dengan tegas, melemparkan tas yang ada di tangannya ke lantai, mengeluarkan asap dari tas itu, dan bertanya apakah mereka tidak ingin menjadi lebih kuat. Rekan-rekannya terkejut mendengar itu dan berpikir mungkin mereka seharusnya tidak memanggilnya. Beberapa saat kemudian, sebuah bunga layu berada di dalam vas. Mijin berjalan mondar-mandir dengan gelisah, menggigit kuku karena stres. Mijin, yang mendengar seseorang memanggilnya, segera berlari ke asisten dan bertanya apakah ada kabar tentang pengasuhnya. Wugun menjelaskan dengan tegang bahwa tampaknya Mijin sedang dalam bahaya. Mijin sangat terkejut dan menatapnya dengan penuh perhatian. Wugun menjelaskan bahwa mereka menuju Busan bersama asasin, dan hanya menemukan bukti bahwa mereka sedang mengikuti seseorang. Pengasuh dan para asasin tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak ada yang tersisa dari Lady Jinhua. Mijin dengan marah memotong pembicaraannya, memberi perintah agar Wugun segera memeriksa seluruh Busan dan mencari jejak pengasuh tersebut, serta membawanya kembali. Wugun, yang wajahnya terluka, mengangguk dan berkata bahwa dia mengerti. Beberapa waktu kemudian, Wugun keluar dari ruangannya dan bertanya di mana laporan-laporan itu. Seorang pria memberi hormat dan menyarankan agar dia membaca laporan tersebut. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa asasin muncul di Busan, tampaknya sedang menyiapkan jebakan untuk seseorang, tetapi semua jejak tiba-tiba menghilang. Wugun berpikir dengan serius, mengepalkan tinjunya, dan mempertanyakan mengapa Jinhua dan para asasin menghilang di tempat yang sama. Namun, seorang pria yang ada di dekatnya dengan gugup bertanya dan meminta maaf, lalu bertanya apa yang akan terjadi jika ada monster yang muncul pada saat itu. Wugun pun bertanya-tanya apakah seseorang benar-benar membuka portal di sana atau apakah itu hanya kebetulan, dan menyimpulkan bahwa hanya Jinhua yang dapat melampaui portal zona hitam, karena tidak ada penjelasan lain, mengingat seorang manusia tidak dapat membuka portal. Wugun dengan marah menggenggam laporan di tangannya dan mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Ia terkejut melihat api yang menyala di tangannya dan menyatakan bahwa hanya tuannya yang mampu melakukan hal seperti itu. Beberapa saat kemudian, di tengah hutan di antara pegunungan, burung-burung yang duduk di dahan terkejut merasakan angin yang sangat kuat. Sang protagonis terbaring di atas batu dengan tangan di belakang kepala, tersenyum. Sung Ho, yang membawa batu di punggungnya, bertanya dengan keras apakah Jun serius. Jun bangkit dan melihat ke bawah, bertanya apakah ia tidak membuang waktu mereka pada kegiatan yang tidak perlu. Seorang rekan yang kelelahan menangis dan berkata dengan keras bahwa metode ini terlalu berat. Jun tersenyum dan mengatakan bahwa jika Sung Ho bisa berbicara, berarti pelatihan belum selesai dan mereka harus melanjutkannya. Rekan-rekannya menjerit kelelahan. Beberapa waktu kemudian, mereka berdiri di atas rumput di antara pepohonan. Jiu, yang mengelap keringatnya dengan handuk, berkata bahwa dia tidak tahu ada area seperti itu di belakang sekolah.
Jun menjawab bahwa kebanyakan orang tidak tahu tentang tempat ini, dan biasanya tidak ada orang di sini, jadi ia berlatih di sini. Jun yang memegang salah satu rekan dengan kerah, berkata bahwa mereka bisa bergabung jika mau. Beristirahat sebentar, lalu berlari 4 putaran ke sekolah dan kembali. Rekan-rekannya sangat terkejut dan berkata dengan keras bahwa mereka tidak akan melakukan itu. Jun menjulurkan lidah dan berkata bahwa itu sangat menyenangkan. Sayang pelatihan akan segera berakhir. Jun melihat jendela sistem yang muncul dengan terkejut, meletakkan tangannya pada batu. Jendela sistem memberitahu bahwa ia telah menerima keterampilan, instruktur pemula, dan hadiah 500.000 poin. Jun sangat terkejut dan bertanya dengan keras apakah benar seperti itu. Jiu menatapnya bingung dan bertanya apa yang terjadi. Jendela sistem memberitahu bahwa ini adalah keterampilan, instruktur pemula, dengan peringkat C, yang memungkinkan protagonis menikmati teman-temannya yang mengatasi batasan mereka. Selain itu, ia memahami mengapa gurunya melatihnya dengan keras. Efek keterampilan ini adalah untuk menampilkan keterampilan pada orang lain, meningkatkan pengalaman pelatihan hingga 50%, dan meningkat sesuai dengan peringkat level. Jun mengagumi hal ini dan berpikir bahwa ia tidak pernah menyangka akan menerima keterampilan dan hadiah untuk mengajar anak-anak. Ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar pencerahan yang dimaksudkan oleh gurunya. Mentor yang marah menunjuk dengan jari dan berteriak bahwa ini tidak benar, karena pelatihan yang jujur hanya untuk orang bodoh. Seiring waktu berlalu, siswa-siswa terkejut melihat sesuatu di lantai. Mereka dengan cepat melihat jendela sistem dengan takjub. Unbi menutup mulutnya dengan tangan dan bertanya apakah dia sedang berhalusinasi. Jendela sistem memberitahu bahwa keterampilan ini adalah peringkat B, target, yang memungkinkan mereka untuk mengatasi upaya mereka dan menerima efek penglihatan unik untuk mendeteksi banyak target. Pada saat yang bersamaan, sistem memberikan pemberitahuan bahwa kemampuan ini memungkinkan hingga 10 serangan maksimum sekaligus. Sung Ho dengan terkejut menunjuk pada jendela sistem dan bertanya dengan keras apakah ini adalah keterampilan peringkat B. Hyeji dengan gembira mengatakan bahwa hanya anggota dari aliansi 15 keluarga yang memiliki peringkat ini, lalu mereka tersenyum dan dengan keras mengucapkan selamat kepada Unbi, mengatakan bahwa dia telah melakukannya dengan baik. Hyeji, yang juga terkejut, melihat jendela sistem yang memberitahukan bahwa keterampilan unik, Divine, adalah peringkat B dan dapat diterapkan pada seseorang yang dikenalnya, yang akan menyembuhkannya bahkan dari luka fatal, meningkatkan penyembuhan sebesar 45% dan kecepatan pemulihan energi internal sebesar 10%. Sung Ho melihat jendela sistem dengan kagum yang menginformasikan bahwa keterampilan ini adalah Dual Swordsmanship peringkat B, yang akhirnya menunjukkan keterampilan tersembunyi dalam Dual Swordsmanship miliknya, menambah 40% kecepatan serangan dan surplus dari 2 senjata sebesar 25%. Rekan-rekannya dengan keras bersorak kegirangan. Jun, yang mengamati mereka, mengatakan bahwa ini adalah keterampilan yang sangat baik untuk Hyeji, dan dia lebih menyukainya seperti ini, karena ini adalah keterampilan langka bahkan di antara aliansi 15 keluarga. Guru bertanya apakah semua ini berkat pelatihan yang dipilih dengan benar. Protagonis kemudian menoleh ke Jiu dengan senyum dan bertanya keterampilan apa yang dimilikinya. Jendela sistem memberitahu bahwa keterampilan Jiu adalah kualifikasi, Sword Queen, peringkat S, yang memenuhi 3 kondisi: bakat pedang, ketahanan, dan penemuan esensi berdarah dingin yang melekat pada Sword Queen. Keterampilan ini menambah 150% kekuatan serangan, 70% pertahanan, dan 80% kecepatan reaksi. Jun dengan terkejut bertanya apakah itu benar-benar keterampilan peringkat S, dan berpikir bahwa Jiu telah berlatih dengan sangat keras. Namun, ia tidak pernah menyangka Jiu akan menerima keterampilan peringkat S. Unbi dengan cepat meletakkan tangannya pada tangan Jun dan mengucapkan terima kasih, sambil tersenyum mengatakan bahwa tanpa dirinya, keterampilan mereka tidak akan terbangun. Jiu memanggil namanya, dan dia segera menoleh ke arah Jiu yang menundukkan kepala dengan malu dan meletakkan tangannya di lehernya, mengucapkan terima kasih. Protagonis sangat terkejut dan langsung tersenyum dengan lega, berpikir bahwa mereka akan bekerja lebih keras untuknya. Jun mengatakan bahwa mereka akan berlatih lebih keras sebelum kompetisi seni bela diri surgawi. Rekan-rekannya dengan keras menyatakan bahwa mereka akan memberikan segalanya. Beberapa waktu kemudian, di dekat sekolah, protagonis menggaruk kepalanya sambil berpikir bahwa ia hanya ingin membuat mereka menjalani pelatihan intensif. Jun bertanya tentang apa yang baru saja dia katakan. Kyungjin dengan percaya diri meletakkan tangannya di dada dan berkata bahwa dia memiliki satu permintaan, yaitu ingin bergabung dengan pelatihan mereka. Protagonis dengan jengkel memegang kepalanya dan berpikir tentang apa maksud dari hal ini. Seminggu sebelumnya, para siswa sedang berlari cepat sambil dihitung. Kyungjin menoleh dengan tegas ke depan dan berkata keras bahwa mereka harus fokus pada pernapasan saat berlari. Dia meminta siswa-siswa di belakang untuk sedikit mempercepat. Siswa-siswa yang kelelahan setuju dengannya. Guru yang mengamati para siswa yang lelah dengan terkejut berkata bahwa pemanasan mereka sudah selesai. Kyungjin tersenyum dan berkata bahwa sudah banyak waktu yang berlalu sejak awal, dan sekarang keterampilan mereka sudah mencapai tingkat yang baik. Mulai sekarang, mereka akan memiliki waktu pelatihan bebas berdasarkan keterampilan dan kemampuan mereka. Mereka perlu berlatih 10 langkah dari seni ilahi. Para siswa dengan cepat memukul boneka latihan yang ada di lapangan.
Guru dengan tenang melihat ke arah lain dan berpikir bahwa yang terpenting bukan seberapa banyak yang mereka pelajari, melainkan pemahaman mereka. Untuk itu, mereka perlu menyadari dan mengatasi banyak hal. Namun tak satu pun dari mereka yang sampai pada titik itu. Kyungjin sangat terkejut ketika mendengar teriakan keras. Rekan-rekannya dengan percaya diri menggunakan keterampilan mereka, mengepalkan tangan dan dengan cepat mengarahkannya ke boneka latihan, yang langsung hancur menjadi kepingan di bawah tekanan mana whirlwind. Guru mengangkat tangannya dengan terkejut, berdiri di tengah aliran asap, dan berpikir bahwa boneka ini terbuat dari sisa-sisa monster, dan tidak mudah dihancurkan. Ia terkejut mengetahui bahwa 3 siswa yang belum terbangun, yang memiliki peringkat E, ternyata memiliki bakat yang luar biasa. Rekan-rekannya berdiri dengan percaya diri dalam posisi bertarung, namun segera jatuh ke tanah karena kelelahan. Mereka dengan lelah meminta agar latihan dihentikan dan berkata bahwa waktunya sudah habis. Kyungjin bertanya-tanya apakah dia benar-benar membuat kesalahan tentang mereka. Beberapa saat kemudian, seorang pria yang berdiri di antara para guru bertanya siapa nama ketua kelas 5. Pria itu bertanya dengan senyum apakah yang dimaksud adalah Unbi. Pria yang memegang gelas di tangannya dengan keras menyetujui dan berkata bahwa dia bekerja sangat keras. Dan itu terlihat jelas dari keterampilannya. Ia terkejut dengan kemampuan Unbi. Guru wanita tersenyum dan bertanya tentang Hyeji, berpikir bahwa siswa ini hanya bisa menyembuhkan. Namun ternyata juga terampil dalam menyelinap. Pria itu bertanya apakah mereka melihat Sungho, yang telah membangunkan kemampuan untuk menggunakan 2 pedang. Guru itu bertanya apakah kemampuan itu langka. Pria itu menjelaskan bahwa Sungho membangunkan kemampuan tersebut selama pelatihan dengan Jun, dan ada 3 siswa berbakat lainnya di kelas 5. Sang guru merasa beruntung memiliki siswa-siswa seperti itu. Kyungjin menggenggam gelasnya dengan kuat dan segera melemparkannya ke tempat sampah. Pria itu terkejut melihatnya dan bertanya apakah dia terburu-buru. Guru itu tersenyum, meletakkan tangannya di pintu, dan menoleh ke samping, mengatakan bahwa dia perlu menyelesaikan sesuatu sehingga mereka bisa berbicara tanpa kehadirannya. Setelah itu, Kyungjin memandang Tuan Muda Jun dan siswa lainnya. Metode yang digunakan mungkin terlalu rumit, tetapi berkat itu, kemampuan siswa telah berkembang pesat. Ia dengan percaya diri berkata bahwa sebagai guru, ia ingin ikut dalam pelatihan untuk mempelajarinya agar bisa melatih siswa lain juga. Jun meletakkan tangannya di kepala, merasa cemas, dan berpikir bahwa ini alasan mengapa ia merasa seperti ada yang mengawasinya selama latihan. Ia akhirnya setuju dengan syarat bahwa jika dia di sini, orang lain juga bisa meminta untuk bergabung. Jun menyukai kenyamanan, dan Kyungjin tidak boleh memberitahu siapapun tentang pelatihan ini. Selain itu, ia yang akan memilih lokasi pelatihan, dan sang guru harus mengikuti kedua aturan tersebut. Kyungjin dengan senang hati mengangkat tangannya dan setuju dengan suara keras. Beberapa waktu kemudian, di antara gedung-gedung tinggi pada sore hari, Unbi bertanya dengan senyum apakah ini adalah basis baru mereka. Para siswa dengan terkejut mengatakan bahwa ini adalah rumah Jiu dan menganggapnya jauh lebih baik daripada asrama. Mereka berharap bisa tinggal di sini. Jun tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas izin untuk menggunakan ruang latihan keluarga Jiu. Jiu dengan malu-malu meminta mereka mengikutinya. Para siswa segera mengikutinya, dan para asisten dengan hormat menyapa bahwa nona muda telah tiba. Jiu memberikan jasnya kepada asisten dan bertanya di mana ayahnya. Asisten menjawab dengan tenang bahwa ayahnya sedang menunggu di ruang tamu. Jiu segera membuka pintu dan memanggil ayahnya yang tersenyum dan menyambut kepulangannya. Para siswa sangat terkejut dan bertanya apakah itu ketua. Jiu dengan jengkel meletakkan tangan di dagunya dan menjelaskan bahwa itu hanya ayahnya. Pria itu mengatakan bahwa orang-orang sering mengatakan bahwa dia sangat mirip dengan Min Seong. Mereka semua akhirnya sampai di sana dengan selamat, meskipun berkomunikasi dengan putrinya tidak mudah. Jiu menjadi sangat marah dan menghadap ayahnya, sementara para siswa terkejut dan mengatakan bahwa mereka sangat menyukai ayahnya. Ayahnya menyilangkan tangan dan mengatakan bahwa dia tidak menyangka mereka akan datang ke keluarga Hongrion Clan, setelah lama tidak bertemu. Kyungjin dengan cepat melipat tangannya dan menyatakan senang bertemu dengan Clan Lord. Clan Lord dengan senyum mengatakan bahwa mungkin ini adalah calon menantunya. Ayahnya dengan cepat menepuk bahu Jun, membuat para siswa terkejut. Jiu dengan keras memanggil ayahnya, yang mengatakan bahwa itu terlalu keras dan membuat telinganya sakit. Clan Lord tersenyum dengan wajah penuh luka, merapikan jaketnya, dan mengatakan bahwa dia sangat senang bertemu dengan putrinya. Dia kemudian pergi, memberi mereka kesempatan untuk berlatih sebanyak yang mereka inginkan. Clan Lord menepuk bahu Jun dengan tenang dan bertanya apakah setelah latihan, Jun akan berbicara dengan ayah mertuanya. Jiu dengan marah menendang ayahnya dan menyuruhnya pergi. Dia meminta Jun untuk tidak berpikir macam-macam dan mengatakan bahwa ayahnya hanya suka menggoda. Jun dengan tenang menghela napas dan berkata bahwa dia tidak tahu. Dia berpikir bahwa meskipun banyak orang menganggapnya licik, Clan Lord adalah orang yang paling langsung dan jujur, yang sudah dia ketahui. Jika dia terlibat, tak akan ada jejak pengkhianat klan yang tersisa. Namun sekarang, Clan Lord sibuk memburu iblis, sementara Min Seong dan Jiu mengurus segala sesuatunya. Keselamatan Korea lebih penting bagi Clan Lord daripada keluarga dan klannya. Jun berpikir bahwa meskipun mudah diucapkan, dia harus berusaha menjadi seperti Clan Lord.
Dengan tenang, dia bertepuk tangan dan bertanya apakah sekarang mereka bisa mulai berlatih karena klan Lord telah pergi. Jiu dengan penuh kekaguman bertanya jenis pelatihan apa yang akan mereka lakukan hari itu. Jun tersenyum dan berkata bahwa hari itu mereka akan mencoba sesuatu yang berbeda. Para siswa terlihat sangat takut berdiri di atas lantai yang bergetar. Dengan keras mereka bertanya apakah mereka sudah cukup. Jiu terkejut melihat aura mematikan yang dipancarkan Jun, berpikir bahwa ini benar-benar aura pembunuh. Pada saat yang sama, para penjaga klan Lord juga terkejut merasakan getaran yang kuat. Sementara klan Lord tersenyum dan mengatakan bahwa itu sudah dimulai. Para siswa yang duduk di lantai mengangkat tangan mereka dan mengeluarkan suara kesakitan yang hebat. Jiu dan sang guru berdiri dengan kesal, menghela napas berat. Kyungjin, yang melihat Jun, sangat terkejut dan bertanya-tanya dari mana asal kekuatan sebesar itu pada seorang siswa berusia 18 tahun. Jiu berkata dengan serius bahwa Jun menjadi lebih kuat dan aura pembunuhnya juga meningkat. Ketika pertama kali melihatnya, aura itu tidak sehebat ini. Sekarang, Jiu merasa seperti Jun menahan kekuatan binatang buas. Pada awalnya, Jiu berpikir bahwa dengan usaha lebih, dia bisa menyusulnya. Tetapi kini dia sadar bahwa tidak peduli seberapa keras dia berlatih, dia tidak akan pernah bisa mengejar Jun. Dia hanya bisa terus mengejarnya, dan ini membuatnya marah. Dengan menggertakkan gigi, Jiu berpikir bahwa dia tidak ingin tertinggal jauh dari Jun. Dia tidak akan membiarkan dirinya ketinggalan begitu jauh. Jiu dengan marah melayangkan tinjunya ke wajah Jun, yang sangat terkejut dan dengan cepat menghindari serangan tersebut. Dia dengan tenang menangkap tubuhnya dan memandang ke bawah. Jiu yang lelah mengatakan bahwa dia belum menyerah. Jun tersenyum dengan luka di pipinya, tidak setuju dengan pernyataannya, dan mengatakan bahwa pelatihan telah selesai. Para siswa yang terbaring dalam kondisi mengerikan berkata bahwa ini adalah latihan yang terlalu berat dan bertanya bagaimana mereka bisa melawan dengan cara seperti ini. Sung Ho lelah melihat Jun dan bertanya apakah mereka akan melanjutkan pelatihan tanpa ampun ini. Jun tersenyum lebar, sementara para siswa kecewa dan meminta untuk dihentikan karena mereka sudah tidak bisa melanjutkan lagi. Jun melihat telapak tangannya dengan senyum dan berkata bahwa dia tidak ingin mereka terluka. Mereka luar biasa. Beberapa saat kemudian, Kyungjin sangat terkejut mendengar seseorang memanggilnya dengan keras. Dia meminta maaf dan bertanya ulang. Anak laki-laki itu mengangkat tangannya dan berkata bahwa guru mengatakan bahwa 10 langkah seni suci memerlukan pengendalian energi internal yang tepat. Kyungjin menunjuk ke boneka Jerami dan setuju, mengatakan bahwa ketika mereka bisa mengendalikan itu, mereka akan siap. Namun, dia tidak bisa melanjutkan pemikirannya karena masih memikirkan pelatihan Jun dan tidak bisa fokus pada pelajaran. Pelatihan ini berbahaya, karena gerakan yang tidak perlu bisa mengarah pada tragedi. Jun telah memilih jalan yang berisiko. Anak-anak ini harus menghadapi pertempuran nyata di dalam gerbang ketika saatnya tiba, dan mereka harus cukup kuat untuk bertahan hidup. Para siswa ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang harus dilalui oleh tuan muda. Kyungjin menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan, berpikir bahwa dia harus tumbuh dan berkembang sebagai seorang guru. Dia akan terus belajar dari Jun. Setelah beberapa waktu, guru memberi perintah keras agar mereka berdiri dan berlari 200 putaran di lapangan. Pada saat yang sama, sebuah mobil hitam berhenti, dan sang master pedang bersandar pada tongkatnya, mengatakan bahwa tidak ada yang akan berubah di sini. Min Seong menundukkan kepala dan melipat tangannya untuk menyambut tamu, dengan senyum mengatakan bahwa kunjungan sang master pedang adalah suatu kehormatan bagi mereka. Sang master pedang menatapnya tajam dan berkata bahwa tidak perlu ada formalitas, karena mereka sudah lama tidak bertemu. Min Seong bertanya siapa yang berani menunjukkan keberanian di hadapan sang master pedang, lalu mengangkat tangannya dan menawarkan diri untuk menemani. Sang master pedang menolak, mengatakan bahwa ia hanya ingin berjalan-jalan dengan cucunya, sementara Min Seong akan mengantar tamu lainnya. Sang master pedang dengan cepat menuju taman bersama cucunya, sementara Min Seong merasa lebih cemas dari yang ia kira, karena bertemu dengan seorang raja bela diri atau tuan pedang selalu menakutkan. Meskipun mereka menyembunyikan aura mereka, kekuatan besar mereka tetap terasa. Namun, orang yang terbangun dengan peringkat es tidak akan menampilkan aura mereka, sehingga mereka tampak seperti orang biasa karena pengendalian energi internal mereka yang sangat baik. Min Seong segera menyatukan telapak tangannya dan dengan keras memberi perintah agar mereka lebih perhatian kepada tamu lainnya, yang disetujui oleh asisten-asisten dengan lantang. Pada saat yang sama, Hyukjin mengangkat tangannya dan bertanya apakah kakeknya tidak merasa lelah. Karena sekolah ini sangat besar, apakah ia ingin beristirahat? Sang master pedang, dengan marah, bertanya apakah cucunya menganggapnya sebagai orang tua, dan Hyukjin cepat-cepat mengangkat tangannya dengan ketakutan, berseru bahwa tentu saja tidak. Sang master pedang sangat terkejut dan langsung berhenti. Sementara Hyukjin yang duduk di tanah menatap kakeknya dengan bingung. Sang master pedang berbalik dan bertanya apa yang ada di sisi itu. Dengan cucunya menjawab bahwa bangunan utama ada di sana. Sang master pedang, dengan kagum, berpikir bahwa energi itu pasti berasal dari mereka yang datang dari dimensi lain. Ia berkata bahwa ia kira mereka sudah memeriksa semuanya dan bisa kembali ke bangunan utama. Jong Yeon, sambil mengangkat jaket adiknya, berkata bahwa para siswa akan segera keluar ke lapangan. Sang master pedang, dengan tatapan serius ke langit,
mengatakan bahwa ia perlu memeriksa sesuatu. Beberapa saat kemudian, di dalam kelas, Kyungjin berkata bahwa ujian final dari kompetisi seni bela diri surgawi akan dimulai hari itu. Kompetisi akan berlangsung seperti undian, di mana semua siswa dari kelas 1 hingga 3 akan berpartisipasi, dan pemenangnya akan menerima pedang iblis. Para siswa bertanya apakah ini adalah artefak silang yang bahkan sang master pedang tidak bisa menguraikan. Mereka bertanya-tanya apakah karakter utama pasti akan menang. Guru tersenyum dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh membuang waktu dengan rasa iri, dan harus berusaha sebaik mungkin. Ketua mengumumkan bahwa siswa-siswa yang berhasil meningkatkan peringkat mereka secara signifikan juga akan mendapatkan hadiah, sementara yang tidak akan bergabung dalam latihan keras. Kyungjin dengan gembira mengangkat tinjunya dan dengan lantang meminta mereka untuk berusaha keras dan kembali dari kompetisi seni bela diri surgawi. Para siswa menundukkan kepala dengan ketakutan dan setuju. Jun keluar dari ruang kelas sambil menguap dan mengangkat tangannya. Hyukjin dengan keras memanggilnya dan melompat ke arahnya dengan niat untuk memeluk. Namun Jun dengan cepat membungkuk dan menghindari pelukannya. Hyukjin yang terjatuh di lantai berkata dengan sedih bahwa temannya menghindar dan itu tidak adil. Jun dengan tegas mengatakan bahwa tidak perlu bercanda seperti itu. Jongyeon dengan senyuman mengangkat tangannya ke mulut dan berkata bahwa adiknya mungkin sedikit bodoh. Tetapi Jun sangat pintar dan tidak akan tertipu lagi. Jun dengan terkejut melihat mereka dan bertanya siapa yang bersama mereka. Jongyeon tersenyum dan menunjuk kepada sang master, mengatakan bahwa itu adalah kakeknya. Sang master tertawa dengan senang hati dan berkata bahwa ia senang bertemu dengan Jun. Jun merasa penasaran apakah sang master adalah salah satu dari keluarga pedang Iron Blood yang terkenal di dunia, dan di Korea dikenal sebagai Awakener peringkat S. Sang master tersenyum lebar dan mengulurkan tangannya, memperkenalkan dirinya sebagai kakek dari mereka. Jun dengan cepat menjabat tangannya, memperkenalkan diri, dan mengatakan bahwa itu adalah suatu kehormatan baginya. Jun berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya ia hanya pernah melihatnya dari jauh. Protagonis merasa sangat tegang dan berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat orang dengan peringkat S begitu dekat, dan bahwa orang peringkat A tak ada artinya dibandingkan dengan sang master. Sang master menatap tangannya dengan serius dan bertanya-tanya siapa orang yang dimaksud semua orang ini. Begitulah videonya berakhir. Mimin benar-benar berterima kasih buat kalian yang menonton sampai pada titik ini. Mimin berharap kalian mau subscribe ke channel ini, komen dan share sebagai bentuk support kalian kepada Mimin. Oh iya, buat kalian yang ingin support lebih, silahkan klik link di layar, atau klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.